kejauhan tergambar cerita tentang kita terpisah jarak dan waktu. Ingin ku ungkapkan rindu lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu indah. Dari sekedar kata dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Jika hariku lalui tanpa hawamu, percuma senyumku dengan dia. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Live my life in my mind, where I make up stories all the time, and I pretend that I am not someone left to face the world alone. Lately I'm not the same. I found a stranger calling out my name. I have a feeling you will be so proud, and he's gonna need me now, but he's not you. He's not you. He will never be you. Photo book Halo, and my mistakes, promises that we never got to make. All the things I wanna talk about, hard to say it to myself. Winter time, once again, in the snow I can see just where I've been. For a minute in a world so cold, where I have everything, but he's not you. He's not you.
told you, are you to the bone? Have I ever told you when you are all alone? And if I ever forget to tell you how I feel, listen to me now, babe. I want you to the bone. I want you to the bone. I want you to the bone. Maybe if you can see what I feel through my bone, every corner in me, that's your presence, the ground. Maybe I did you hope by saying how I feel, but I didn't mean it before. I want you to the bone. I want you to take me home. I'm falling. Love me, Lord, I'm rolling, losing control, body and soul. Not you for sure, I'm already yours. Want you down, I'm all in. Hold you tightly, calling. I'll take control, your body and soul. Not you for sure, I'm already yours. Would that be alright? Hey, would that be alright? I want you to the bone.
saat bersama Tanya dan Safira. Ku percaya mungkin bukan jalannya, namun kalian banyak salah juga. Jika dahulu ku tak cepat berubah, ini maafku untukmu Syarfina. Segala doa yang baik adanya untukmu dan mimpimu yang mulia. Pindah berhala rumah ke rumah, berharap bisa berujung indah. Walau akhirnya harus berpisah, terima kasih karena ku tak mudah. Pindah berhala rumah ke rumah, berharap bisa berujung indah. Walau akhirnya harus berpisah, terima kasih karena ku tak mudah. Maaf jika ku sering buat susah ini. Oke, selamat malam Sobat iPass. Selamat datang di talk show beasiswa LPDP Dokter Spesialis iPass, yaitu di acara kita di hari ini Rabu pukul 19.00 di 21 Juni 2023, yaitu acara iPass kali ini adalah ngobrol bareng para LPDP Awardee Dokter Spesialis. Nah, di kesempatan kali ini ada dua narasumber kita, yaitu ada Dr. Adrian Reynaldo Sudirman yang merupakan awardee LPDP Dokter Spesialis tahap 2 tahun 2022, dan narasumber kedua kita yaitu ada Dr. Jonathan Adita Mamit Lando, yaitu awardee LPDP Dokter Spesialis tahap 1 tahun 2023. Nah, sebelum saya mulai, saya izin perkenalkan dulu, perkenalkan diri, nama saya Dr. Adela Nadia Leticia, boleh disapa sebagai Dr. Adel yang akan memoderatori acara kita di malam hari ini. Nih sebenarnya kalau saya lihat yang join udah banyak ya, udah 120, 130 lebih. Boleh dong, saya mau kenalan nih sama yang udah menyempatkan waktu untuk bergabung di acara kita malam ini, dari mana aja. Mungkin ada yang dari Pulau Sumatera, dari Barat, atau dari daerah yang lebih timur, dari Jawa, atau universitasnya dari mana yang mungkin kita bisa ketemu nih, satu alma mater atau satu sejawat, boleh ditulis di kolom chat. Nanti siapa tahu kita ada yang sama kayak gitu. Jadi ini pasti akan banyak banget yang bisa ditanya di LPDP ini, karena nanti kita sistem acaranya lebih ke talk show ya, lebih ke interaktif kayak gitu. Nanti yang penjelasan pertanyaan wajibnya ada, tapi nanti teman-teman sejawat yang udah bergabung itu bisa banget untuk nanya, nanti saya akan jelaskan gimana caranya. Oke, jadi kita tadi saya udah sempat nyampein nih ada dua narasumber kita. Ini saya izin untuk membacakan profil narasumber kita di malam hari ini. Yang pertama ada Dr. Adrian Reynaldo Sudirman, yaitu awardee LPDP Dokter Spesialis tahap 2 tahun 2022. Jadi Dr. Adrian ini menyelesaikan edukasinya di Universitas Indonesia dari Agustus 2013 hingga Februari 2017. Untuk work experience-nya sendiri, beliau itu mengabdi di RSUD Dr. Doris Silvanus Palangkaraya, Kalimantan Tengah dari Februari 2021 hingga saat ini. Nah, untuk achievement-nya tuh bisa dilihat itu udah banyak banget, udah dari 2015 udah banyak banget medali-medali yang udah diraih sampai 2023. Ada presentasi poster, yang paling baru poster presentation ASMIHA 2023, terus ada poster presentation The 29th ISH Kyoto 2022, terus juga memoderatori poster presentation di INAS 2022. Ada lagi, wah banyak ya poster presentationnya, ada di APICD, terus ada ASMIHA, terus juga menang juara satu first winner in poster presentation of the 33 Week of 2021, dan research paper, ada juga outstanding student atau mahasiswa berprestasi di FKUI di tahun 2016, terus ada paper presentation lagi yang ke-11 di International Medical Education Conference Malaysia. Wah, ini udah banyak banget achievement-nya.
Nah, kemudian ini narasumber pertama kita yang udah luar biasa banget. Dan sekarang kita lanjut lagi, jangan sampai kita lupa kalau kita ada narasumber kedua. Ada narasumber keduanya, jadi yang kedua untuk selamat datang juga ke Dr. Jonathan Aditama Mitlando, yaitu awardee LPDP Dokter Spesialis tahap 1 tahun 2023. Nah, untuk pendidikannya, jadi Dr. Jonathan ini menyelesaikan sarjana kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Salemba, Jakarta. Lalu untuk profesi dokternya juga sama dari FKUI. Nah, lalu untuk undergraduate tesisnya udah ada. Yang pertama itu The Prevalence of Severe Preeclampsia in Cipto Mangunkusumo Hospital in the year of 2011 and its association with low birth weight advisor. Nah, lalu kemudian yang kedua juga ada tissue plasminogen activator atau TPA as thrombolysis agent of for acute ischemic stroke in pediatric yang dipresentasikan juga nih ternyata di Kongres Dunia Stroke di tahun 2016 di India. Lalu yang ketiga juga ada yang undergraduate tesisnya dari Dr. Jonathan, itu Does Mild Head Trauma Require CT Scan, itu dipresentasikan juga di eksibisi neurologi di Jakarta. Itu di simposium di tahun 2017, simposium 2017 yang dilaksanakan di tahun 2018 di Jakarta. Untuk awards dan scholarship-nya juga itu banyak. Jadi yang pertama ini Dr. Jonathan sudah dapat awards dari Departemen Pengabdian Masyarakat dan masuk juga ke Badan Eksekutif Mahasiswa BEMKM-nya FKUI nih, beasiswa PNBTN. Lalu ada Best Student Awards juga, penghargaan mahasiswa terbaik di tahun 2016. Lalu juga ada nih mahasiswa program Profesi Dokter Indonesia, panitia lulusan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Terus masuk juga ternyata Dr. Jonathan ini ke 10 besar perolehan nilai tertinggi CBT, Ujian Kompetensi Penghargaan Pelayanan Kesehatan, sebagai dokter internship di Provinsi Kalimantan Selatan. Terus jadi lulusan terbaik CPNS juga nih tahun 2020. Mungkin yang berminat ke CPNS boleh nanti nanya-nanya juga sama Dr. Jonathan gimana tuh caranya. Terus ada juga jadi penghargaan sebagai Koordinator Vaksinasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional di tahun 2021. Oke, itu tadi singkatnya itu profil narasumber kita pada malam hari ini ada dua, ada Dr. Adrian dan Dr. Jonathan. Nanti nggak perlu lama-lama lagi, langsung ketemu aja, langsung kita ngobrol-ngobrol. Nah, ini tadi yang udah sempat saya singgung, jadi kita tetap ada Q&A. Jadi selain nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang memang sudah dibikin, sudah dibuat, sudah dirangkum oleh tim iPass. Nanti kalau teman-teman sejawat mau bertanya yang lebih spesifik mungkin untuk kedua-dua narasumbernya atau ke salah satu narasumbernya itu boleh, tapi pertanyaannya tidak diajukan melalui kolom chat, melainkan diajukan melalui Slido dengan cara masuk ke slido.com maupun ke aplikasi Slido dengan memasukkan kodenya sebagai berikut. Yang udah tertera yaitu 1973 929. Nanti juga akan diingatkan lagi oleh admin iPass-nya dari kolom chat kalau misalnya baru keinget atau baru kepikiran mau nanya apa sambil talk show-nya berjalan tuh boleh banget. Jadi nanti boleh sambil kita ngobrol-ngobrol nih sama dua narasumbernya boleh ditanya. Nah, jadi gimana nih cara nanyanya? Caranya itu pertanyaan diajukan dengan menuliskan nama, underscore, instansi rumah sakit, atau tempat bekerja, atau asal universitas. Boleh yang mana aja, mau tempat kerjanya boleh, mau rumah sakit dari mana boleh, atau dari alma maternya universitas mana boleh. Nah, nanti pertanyaannya itu diajukan baik selama sesi pertanyaan, karena nanti setelah itu ada sesi pertanyaan nih, ada sesi Q&A setelah kita talk show yang pertanyaan wajib, atau nanti kalau misalnya lagi selama sesi pertanyaan wajib itu ada yang mau ditanya sebelum lupa tanya langsung nggak apa-apa. Jadi kalau mau join langsung sekarang boleh, mau scan QR code-nya juga boleh. Jadi bisa dari website slido.com atau kita download aplikasinya. Nanti yang dijawab itu adalah pertanyaan yang paling banyak likes-nya. Jadi kalau misalnya pertanyaannya udah ada yang nanya duluan nih, aduh pertanyaannya kok sama ya? Nah, nggak perlu tanya lagi, langsung di likes aja si pertanyaannya itu. Kita like, terus nanti dia akan jadi top komen, dan nanti yang paling atas itu akan dijawab duluan oleh narasumbernya, gitu. Mudah-mudahan saya nggak kecepatan ya ngomongnya. Jadi intinya nanti kita ada pertanyaan, langsung deh disampaikan di Slido itu atau kita likes aja.
Oke, saya nggak perlu berlama-lama lagi ya kayaknya karena udah langsung mau ketemu nih sama narasumber-narasumber kita. Ada dua, udah bergabung sama kita Dokter Adrian dan Dokter Jonathan. Selamat malam, dokter. Iya, malam. Malam dok, Malam. Dokter Adel. Iya, halo dok. Gimana dok? Kabarnya dok? Baik? Baik-baik. Baik, Baik dokter. ya. Nih, Dokter Kalau saya Adel. lihat dari ekspresinya udah sangat siap untuk berbagi nih, untuk berbagi, untuk sharing pengalaman nih sama teman-teman sejawat kita yang udah menyempatkan hadir. Udah ternyata tadi saya buka 130, sekarang udah 200 dok. Berarti banyak banget nih yang pengen tahu dari pengalaman Oh, dokter Adrian dan dokter Jonathan. Jadi kalau tadi saya udah sempat singgung nih, jadi nanti kita ada pertanyaan wajib dok. Jadi saya akan menanyakan pertanyaannya ke dokter. Mungkin nanti ganti-gantian aja nanti saya pandu untuk menjawab pertanyaannya, nanti baru kita ada sesi Q&A. Oke, boleh admin? Silakan untuk pertanyaan wajibnya. Pertanyaan yang kurang lebih menurut saya sangat mewakilkan sih untuk para teman-teman sejawat yang mungkin mau untuk LPDP. Oke, saya izin mulai ya dokter Adrian, dokter Jonathan. Udah kelihatan dok? Oke. Oke, jadi yang pertama pertanyaannya pasti teman-teman sejawat bingung nih, kenapa harus LPDP? Kenapa kita mulai melihat ke arah LPDP? Mungkin kalau dari Dokter Adrian dulu nih pertama, mengapa sih? Kenapa sih dokter milih beasiswa LPDP? Oh iya, oke. Ya, selamat malam teman-teman semua. Nama saya Adrian, jadi mungkin nanti hari ini kita ngobrol-ngobrol aja. Jadi saya berbagi sebenarnya kenapa sih saya memilih beasiswa LPDP. Nah, pertama, ya kita tahu kan pendidikan dokter spesialis itu kan memakan waktu yang lama ya, selama rata-rata tuh 4,5 sampai 5 tahun, bahkan lebih. Dan beasiswa itu merupakan salah satu jaminan supaya kita bisa menyelesaikan tahapan proses pendidikan itu dengan baik tanpa adanya masalah ekonomi kayak gitu. Kadang kan kita juga dengar ya rekan-rekan sejawat kita lagi ikut PPDS tiba-tiba terputus di tengah jalan karena masalah ekonomi. Nah, ini tentunya hal-hal yang bisa kita antisipasi ketika kita punya beasiswa seperti itu. Nah, kenapa saya memilih beasiswa LPDP? Nah, pertama, beasiswa LPDP itu aliran dananya jelas. Jadi kan kalau kita dengar beasiswa itu kan banyak ya, ada yang dari Kementerian X, ada yang dari pemerintah daerah X. Nah, itu kan kita juga sering dengar beasiswanya kadang macet, kadang turunnya tiap berapa lama sekali. Nah, tapi kalau yang saya tahu, LPDP ini beasiswanya itu lancar, pertanggungjawabannya itu jelas. Nah, makanya kenapa saya memilih beasiswa LPDP. Nah, terus alasan lain yang membuat saya memilih beasiswa itu salah satunya adalah sekarang beberapa program studi itu mulai mewajibkan beasiswa itu sebagai salah satu syarat untuk pendaftaran. Memang tidak dituliskan secara tertulis, tapi ketika kita mendaftar sebuah program studi dan kita udah punya beasiswa, itu chance kita buat masuk ke program studi tersebut itu lebih besar dibanding dengan kandidat lain yang tidak mempunyai beasiswa. Ya, jadi itu 3 alasan kenapa saya memilih beasiswa, khususnya beasiswa LPDP. Oh, gitu ya ternyata dok ya. Jadi dari Ya, sisi finansialnya juga, dari prodinya juga, mungkin ada beberapa prodi yang memang kans untuk joinnya, untuk masuk keterimanya kalau kita punya beasiswa mungkin ada ya yang lebih gede walaupun tidak tertulis secara persyaratan resminya nggak ada nih. iya betul. Oke, kalau dari dokter Adrian gitu nih. Nah, mungkin dokter Jonathan gimana, Dok? Kalau dokter kenapa Hmm, milih LPDP nih? Dari sekian banyak beasiswa kenapa harus LPDP? Oke, terima kasih Dokter Adel. Jadi kenapa saya pakai LPDP yang eh, pertama betul tadi yang diucapkan Dokter Adrian bahwa sekolah spesialis itu adalah sekolah yang lama dan menghabiskan banyak biaya. Banyak beasiswa, sorry, tidak banyak beasiswa justru sedikit sekali beasiswa yang menawarkan program untuk dokter spesialis. Nah, yang bisa menjamin kita itu akan betul-betul dapat beasiswa sampai selesai sekolah itu ya salah satunya memang LPDP sejauh ini yang terbukti. Itu adalah beasiswa yang sangat baik. Yang kedua, saya seorang PNS, Dokter Adel. Jadi memang
saya ini akhirnya pakai LPDP karena memang ditugaskan demikian oleh pimpinan, oleh institusi. Kebetulan saya dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, memang kembali lagi tadi sesuai dengan yang pertama, untuk sekolah dokter spesialis ini kan mahal dan lama, sehingga ada kendala lah pasti dalam membagi jumlah beasiswa untuk pegawai-pegawai Pemprov DKI Jakarta yang lain. Sehingga memang saat ini kalau institusi saya, Pemda saya itu sudah membuat regulasi secara teratur untuk sekolah spesialis ini akan diseleksi melalui beasiswa LPDP gitu, Mbak Dokter Adel. Jadi saya memang ditugaskan untuk ikut LPDP. Oke, berarti kalau yang ini kita lihat dari sisi lainnya, Dok ya. Ternyata kan kalau dokter udah masuk ini ya, ASN ya, masuk PNS dulu nih, terus ditugaskan, terus untuk memang diminta untuk masuk LPDP gitu. Ternyata kita udah bisa lihat nih, ada dua sisi yang berbeda. Tapi intinya balik lagi sama, karena spesialis itu memakan waktu yang panjang dan pasti ada masalah di finansialnya. Karena kan kita nggak bisa ngapa-ngapain ya dok kalau selama spesialis gitu ya. Udah Betul. pastilah makan tetap makan, waktu residen juga tetap makan. Iya. Oke, mudah-mudahan udah bisa dia mengerti nih. Boleh admin dilanjut ke pertanyaan kedua? Ini nanti saya tanya coba ke Dokter Jonathan dulu nih. Untuk Dokter Jonathan dulu, pertanyaan yang kedua adalah apa aja nih yang dokter persiapkan untuk apply beasiswa LPDP dokter spesialis dan berapa lama waktu yang sebaiknya dialokasikan untuk mempersiapkan pendaftaran beasiswa ini. Kira-kira kalau dari pengalaman Dokter Jonathan nih, pribadi kemarin apa aja yang dipersiapkan untuk apply dan berapa lama nih waktunya yang diperlukan kira-kira. Jadi biar teman sejawat punya plan kira-kira dari kapan ya harus nyiapinnya kayak gitu. Gimana Oke. Dokter Jonathan? Ya, terima kasih Dokter Adel pertanyaannya. Jadi yang perlu disiapkan kalau berdasarkan pengalaman saya ya, yang agak mepet itu pertama TOEFL ya. TOEFL ini kan wajib dan harus ITP ya kalau dalam negeri. ITP itu maksimal diambil cuma sebulan sekali seingat saya. Sebulan sekali. Sehingga kalau kita gagal dapat passing grade di bulan yang ini, kita harus coba bulan depan. Nah, ada baiknya teman-teman semua kita yang mau ambil beasiswa LPDP itu udah nabung TOEFL ITP ini gitu. Jadi kalau kita udah dapat skor yang sudah baik, ya sudah bagus gitu. Itu kita tabung sampai kalau nggak salah expirednya 2 tahun ya. Jadi masih bisa dipakaikan sama 2 tahun itu biarin. Jadi kalau udah mau menjelang 2 tahun dan kita masih berniat untuk ambil LPDP ya otomatis ya ambil lagi aja TOEFL-nya, jangan nunggu pengumuman LPDP-nya dulu, nanti terlalu mepet. Jadi itu yang agak kadang-kadang orang suka kelupaan. Yang kedua, setiap peserta LPDP dokter spesialis kan perlu rumah sakit, perlu surat rekomendasi dari rumah sakit bahwa rumah sakit itu akan mempekerjakan kembali awardee ini di rumah sakit tersebut gitu ketika sudah selesai sekolahnya. Ini yang juga teman-teman harus bisa persiapkan karena kebetulan karena saya ASN, memang saya sudah diatur sedemikian rupa ditugaskan ke rumah sakit X gitu misalnya. Jadi suratnya sudah ada langsung. Tapi bagi teman-teman yang tidak di lingkungan kepemerintahan, tidak melalui tugas belajar, berarti kan harus sudah cari dari sekarang ke mana rumah sakit apa yang kira-kira akan mengeluarkan rekomendasi spesialis sesuai yang teman-teman minati dan cocok dengan program prioritasnya LPDP. Kan program prioritas LPDP itu ada 4 ya, ada kanker, jantung, ginjal, dan lagi apa ya? Tahuan deh, agak-agak nggak fokus nih. Kanker, ginjal, jantung, satu lagi apa ya? Dokter Adrian ya? Lupa saya. Kanker, jantung, ginjal ya udah. Satu lagi apa? Intinya itulah ada yang stroke ya, sorry, thank Oh, you ya, stroke. stroke. Iya, dok, stroke. Ini Dokter Adinda ya, dapat LPDP-nya deh semoga ya. Di chat. Ya Amin. jadi itu cari rumah sakit yang akan mengeluarkan rekomendasi dan yang masuk akal. Misalnya tertariknya di bedah saraf untuk stroke, tapi rumah sakit yang mengeluarkan rekomendasinya rumah sakit tipe D yang less likely ya punya kamar operasi bedah saraf gitu sih. Jadi kalau menurut saya 2 hal itulah yang bisa dicicil. Sisanya kan adalah
belajar buat ujian skolastik, menulis esai dan lain-lain itu dalam waktu sebulan bisa dikejar kalau mau agak deg-degan. Dan range waktunya sih biasanya 6 bulan ya. Yang paling baik tuh. Jadi misalnya buka lagi pendaftaran bulan bulan Februari tahun depan, 6 bulan dari sekarang tuh kita udah mulai nyicil TOEFL lagi kalau belum ada dan lain-lain. Gitu sih, Dokter Adel. Iya, memang Inggris itu TOEFL itu susah-susah gampang ya, banyak kan susahnya tapi dan suka kita terlalu fokus sama substansi dan yang lain akhirnya TOEFL-nya suka nyangkut, nyangkutnya Nah, di TOEFL dan tiba-tiba expire. betul, Iya, betul. betul. Sama tadi ya untuk surat kembali ke rumah sakit yang maksudnya yang mau nerima kita setelah masuk spesialis. Kalau yang lain ya kalau kata dokter Jonathan tadi, kalau esai yang lain-lain kalau mau agak deg-degan sebulan nggak apa-apa. Kalau emang mau palpitasi dikit gitu ya. Oke, gitu kalau versinya dokter Jonathan nih. Kalau versinya dokter Adrian mungkin apa dok yang harus dipersiapkan waktu mau apply beasiswa LPDP dan kira-kira berapa lama nih kalau dari dokter Adrian nih? Dari standarnya dokter gimana? Oke, ya. Kok tadi kan dokter Jonathan kan ada latar belakang PNS-nya ya. Nah, ini buat kita-kita yang non PNS, pertama yang paling harus disiapkan itu rumah sakit balik sebenarnya. Karena itu kan jadi krusial banget dan akan sangat ditanya pas wawancara LPDP. Nah, jadi rumah sakit balik ini sebaiknya teman-teman itu tetap bekerja di rumah sakit tersebut saat mendaftar LPDP. Karena akan jadi masalah kalau misalnya teman-teman pernah bekerja nih, misal di rumah sakit X, terus ternyata 1 tahun atau 6 bulan setelahnya itu udah nggak bekerja lagi di sana. Nah, itu akan jadi pertanyaan dari pewawancara LPDP-nya. Ini orang benar-benar balik ke rumah sakit tersebut apa cuma cari rekomendasi aja? Jadi sebaiknya itu sih harus dipersiapkan, rumah sakit baliknya harus jelas dan kalau bisa tetap bekerja di rumah sakit tersebut saat mendaftar LPDP. Nah, kalau menurut saya, kalau untuk jangka panjangnya, kalau misalnya teman-teman berencana mendaftarnya tahun depan gitu ya, nah itu cari story sih sebenarnya dari prodi yang teman-teman mau daftar. Jadi kan banyak ya pendaftar LPDP itu kan sampai ribuan. Nah, teman-teman kalau bisa cari story sih dari pengalaman praktek teman-teman yang bisa membuat teman-teman tuh jadi spesial dibandingkan kandidat-kandidat yang lain kayak gitu. Karena story tersebut nanti akan dituangkan di esai dan esai itulah nanti yang akan jadi sasaran pewawancara pada saat seleksi substansi gitu. Semakin story-nya teman-teman menarik, nanti chance untuk keterima LPDP-nya itu semakin menarik kayak gitu. Kalau untuk TOEFL sama tes skolastik ya teman-teman ya itu bisa, saya yakin sih aman semua sih sebenarnya. Ya, kalau saya sih lebih concern-nya ke dua yang di atas tentang rumah sakit balik dan juga story yang ingin teman-teman bawa sebagai kandidat LPDP. Ya. Oke, ini memang kalau dari latar belakang yang berbeda juga kita bisa lihat dari tingkat dari sulitnya pun beda ya. Kalau tadi kan dokter Jonathan udah punya nih rumah sakit tujuan baliknya ya, rumah sakit X udah ada. Nah, tapi dari teman-teman yang mungkin latarnya bukan dari ASN, itu berarti concern pertamanya adalah rumah sakit baliknya. Berarti kalau saya highlight adalah kita tetap harus kerja di situ. Karena nanti bakal jadi pertanyaan ya, Dok Adrian ya. Iya, Dan iya, dan udah jadi pertanyaan dan kita juga harus ya benar-benar lebih ke soft selling diri kita sih dalam esai itu kenapa kita harus dapat LPDP ini, kenapa kita layak untuk jadi awardee LPDP ini. Dan itu juga mungkin harus dipersiapkan nih kira-kira apa. Oke, ini tadi saya ada lihat kolom chat untuk Dokter Bulan. Jadi nanti saya ingetin lagi ya sekalian sama yang mungkin baru sempat gabung tadi, mungkin kelewatan yang bagian depan. Untuk pertanyaannya nanti ke slido.com nanti ada di kolom chatnya. Setiap 10 atau 15 menit ada dari admin, boleh ditanyain di situ. Nanti kalau ada pertanyaan, setelah sesi pertanyaan wajib ini akan dijawab sama dua narasumbernya. Boleh pertanyaannya langsung ke dua-dua narasumber atau ke salah satu juga nggak apa-apa. Kalau ada yang merasa mungkin latarnya lebih cocok nih, ada yang mau nanya dari versi ASN, ada yang mau nanya dari versi non ASN gitu ya, teman-teman semuanya. Oke, mudah-mudahan udah nangkep nih kira-kira dari pertanyaan nomor 2. Boleh admin, silakan saya izin lanjut ya dok, pertanyaan iya. selanjutnya.
Oke, ini pertanyaan wajib nomor 3, pertanyaan ketiga. Nah, ini juga sering nih ditanya karena mungkin ada beberapa teman sejawat yang mungkin baru dengar juga tentang LPDP, jadi belum sempat research yang terlalu lebih. Ini pertanyaannya mungkin saya minta untuk Dokter Adrian dulu nih jawab. Apa aja persyaratan yang diminta oleh beasiswa LPDP dokter spesialis? Mungkin seingatnya aja, mungkin nanti Dokter Jonathan bisa melengkapi kalau ada yang lupa-lupa dikit, nggak apa-apa dok, siap. Apa Ya, nih kalau dari Dokter Adrian? ya menurut saya yang paling esensial itu surat rekomendasi, Nah. Jadi LPDP itu dia punya format surat sendiri, surat rekomendasi sendiri. Jadi nanti teman-teman ikutin aja format surat rekomendasi yang ada di buklet LPDP. Nah, dan rekomendasinya itu harus dikeluarkan oleh rumah sakit atau instansi pengirim kayak gitu. Nah, rumah sakitnya itu nggak harus rumah sakit daerah, jadi rumah sakit swasta juga bisa. Kemarin tuh ada juga kok yang dapat dari rumah sakit swasta itu juga bisa. Jadi yang penting itu ada surat rekomendasi dulu. Nah, terus yang kedua itu kedua tuh TOEFL. Nah, TOEFL itu kan sesuai dengan persyaratan LPDP. Nah, kemudian yang ketiga baru sih kayak misalnya esai. Nanti esainya itu, nah jadi esainya itu ada perbedaan antara esai LPDP spesialis dan juga esai LPDP yang general yang buat orang daftar S2 atau S3. Kalau LPDP spesialis itu esainya itu dibuat satu aja. Kalau kalau yang saya tahu kan pas waktu itu saya daftar itu di periode sebelumnya esai yang LPDP non spesialis itu mereka diminta buat 2 esai, tapi kalau kita itu diminta buatnya 1 esai kayak gitu. Dan tidak ada ketentuan sih harus berapa banyak esainya. Format khususnya juga nggak dispesifikin. Jadi ya teman-teman tulis saja esai itu sebaik mungkin yang bisa menceritakan story dari teman yang ingin teman-teman bawa sebagai kandidat LPDP gitu. Nah, mungkin kalau Oke. untuk syarat-syarat lainnya Dokter Jonathan bisa melengkapi ya, karena kan beliau baru dapat nih. Iya, Oh iya, bisa aja. ini tahap 1 ya, lebih fresh Iya, ingatannya. Boleh lebih dong. fresh. Ketat ya. Iya ya. Jadi berkas yang diperlukan itu tadi surat rekomendasi, ijazah harus lengkap semua dari SD sampai kuliah. Itu akan ditanya. Kuliah itu esket dan profesi. Jadi ijazah itu semuanya dimintain nomornya nanti karena mereka akan cek ijazah SD, SMP, SMA, kuliah. Lalu ada kolom di mana kita akan mengupload apa namanya kayak seminar pelatihan apa yang pernah kita ikuti. Nah, itu sebaiknya saran saya misalnya teman-teman selama ini ikut banyak sekali seminar, ikut seminar jantung, ikut seminar paru, ikut seminar bedah gitu ya. Saran saya teman-teman masukin yang sesuai sama yang teman-teman daftar aja ya, karena kalau teman-teman misalnya tertarik bedah jantung, ada 10 tuh kegiatan bedah jantung. Nah, tapi teman-teman juga ikut nih selama ini tentang anak, ada 20 tentang anak. Jadi total tuh ada 30. Masukin deh 30-30-nya biar keren gitu kan gua apa namanya? Sangat-sangat sangat-sangat aktif gitu. Itu nanti malah ditanya, kenapa kamu nggak daftar aja ke spesialis anak gitu. Kenapa kamu daftar bedah jantung gitu. Jadi mendingan banyakin yang memang teman-teman minat situ yang ada hubungannya bagian seminar-seminar itu sama pelatihan-pelatihan ya. Terus habis itu kan kolom berikutnya itu saya sambil ingat ini apa namanya berkas-berkasnya. Nah, ada surat di mana teman-teman diminta untuk ngumpulin kan, bersedia ditempatkan di mana saja di Indonesia dimanapun dibutuhkan, upload dan nanti itu akan ditanya. Itu adalah pertanyaan yang sangat basic dan pasti ditanya ke semua kandidat. Walaupun teman-teman itu apa namanya baliknya akan ke mana nama misalnya ke Manokwari gitu ya, itu tetap akan ditanya kalau kamu saya geser dipindahin ke Banten gimana gitu. Kamu mau nggak? Ya sudah pasti otomatis jawabannya ya mau. Jangan jawab ya nanti saya ya udah langsung jawab mau pokoknya gitu ya karena memang sebenarnya harus mau gitu. Nah, jadi itu di upload juga kan suratnya dan surat persetujuan pasangan atau orang tua kalau yang belum berumah tangga. Karena akan ditanya juga orang tua setuju nggak, pasangan setuju nggak, yaitu otomatis jawabannya pasti setuju, pasti dukung 100% gitu ya. Jadi berkas-berkasnya sudah sesuai kok dengan apa namanya dengan di buklet itu tinggal diikutin saja. Cuman memang yang baru ini di tahun
tahun yang tahap ini tuh kok ijazah SD itu diminta nomornya juga. Mungkin ada yang bermasalah kemarin SD-nya ternyata nggak jelas kali gitu sih, Dokter Adel. Ternyata sampai SD ya, saya juga bingung nih. Sekarang saya mikir, ijazah SD saya di mana ya? Ya itu dia ya, hati-hati Iya, loh, soalnya ditanya saya iya. Ternyata sampai gitu ya detailnya ini tadi kalau Dokter Adrian kan kita bicaranya soal surat kembali rumah sakit yang lebih esensial. Nah, tapi kalau ternyata yang lebih lengkap, yang lebih fresh dari Dokter Jonathan, ternyata banyak yang harus disiapin. Ijazah dari awal, terus tadi ada juga yang lain-lain yang memang harus disiapin, surat persetujuan dan yang juga tetap masih ada yang lain-lain juga sih. Oke, ini katanya ada nih dari chat tadi tahap 2 ijazah SD SMA tidak perlu lagi. Nah, itu nanti boleh disesuaikan lagi ya kali sama pas di tahap 2-nya nih. Kira-kira masih perlu atau enggak? Intinya kalau saya nangkepnya dari Dokter Jonathan nanti di bukletnya nanti dipahami aja kira-kira apa yang perlu. Tapi itu tadi yang esensial-esensialnya, yang penting harus diingat mungkin itu. Kalau menurut Dokter Adrian dan Dokter Jonathan gitu. Oke, admin boleh next pertanyaan keempat. Nah, ini untuk Dokter Jonathan duluan. Ini tes apa saja yang dokter lalui untuk mendapatkan beasiswa LPDP dokter spesialis? Nah, ini mungkin tesnya apa aja nih kira-kira tesnya yang dokter ikut-ikutin nih untuk dapat beasiswanya? Oke, jadi karena saya PNS ya, saya rebutan duluan di dalam antara dokter-dokter yang daftar ya di Jakarta. Saya rebutan dulu sama mereka, jadi ada seleksi internal tuh di Dinas Kesehatan. Setelah saya lolos seleksi internal, yang mana isinya itu adalah seleksi esai, saya baru dibolehin ikut seleksi LPDP-nya. Nah, seleksi LPDP yang diikutinya pertama seleksi administrasi ya. Nah, itu seleksi administrasi teman-teman tolong hati-hati banget karena barengan saya sesama PNS DKI itu ada yang tahun suratnya itu salah ketik, typo. Jadi dia harusnya 2023 tertulisnya 2022, itu nggak lolos seleksi admin. Jadi padahal nggak logis gitu itu 2022 dan sudah disanggah gitu. Jadi kalau dokumen kita dibilang sama LPDP itu kurang pas, kita boleh menyanggah tuh, nanti ada masa sanggahnya selama seminggu. Sudah disanggah pun dan diberikan surat yang terbaru, tetap aja nggak lolos seleksi administrasinya karena dianggap dokumennya salah. Jadi sebelum mengupload, pastikan tanggal-tanggal suratnya betul sesuai dengan yang disyaratkan di buklet. Misalnya surat kesehatan bebas narkobanya itu di tahun yang sama, pastikan tahunnya tahun ini gitu ya. Itu pertama, seleksi administrasi dan bahaya yang menyertainya. Yang kedua itu seleksi skolastik. Seleksi skolastik ini tesnya adalah tes soal-soal skolastik ya, tapi nggak yang susah banget gitu. Jadi kayak soal-soal tes CPNS sebenarnya. Kalau teman-teman pernah ikut tes SIMAK, dia lebih mudah dibanding SIMAK, tapi dia di atasnya SNMPTN ya istilahnya, tingkat kesulitan yang di saya terakhir nih. Jadi dia ujian itu ada ujian matematika dasar, ada logika, sama ada bahasa ya kalau nggak salah. Nah, terakhir tuh ada kayak semacam tes MMPI-nya di tes skolastik itu. Jadi kejiwaannya itu juga dites di tahap 2 itu. Saran saya belajar dari buku-buku aja yang di toko-toko buku tuh banyak. Bisa lah, cukup bantu. Dan jangan kejebak karena ini adalah LPDP ketiga yang saya ikuti ya. Saya dulu pertama tahun 2018, terus tahun 2022, terus tahun 2023, sekarang baru dapat. Tahun 2022 itu relatif sangat mudah soal-soal skolastiknya. Di 2023 tahap 1 ini saya nggak ngerti ya, cuman menurut saya sih emang jauh lebih susah gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang gampang, jangan percaya gitu ya, karena bisa aja tadi saya bilang agak gampang ya. Tadi saya kasih range ya, jadinya di tengah-tengah. Tapi yang pas saya ikutin 2023 ini relatif lebih susah. Dan yang terakhir adalah tes substansi atau wawancara ya via Zoom. Nah, itu yang bukan agak ya, itu yang paling terakhir ya. Paling banyak orang nggak lulus ya di situ sebetulnya. Sangat tricky karena semua yang kita tulis di seleksi administrasi, di semua esai kita itu akan dibahas lagi. Jadi semua yang ada di CV kita, pengalaman kerja, sekolahnya, peminatan,
kenapa ke rumah sakit yang seperti dokter Adrian bilang tadi, saya selama ini kerja di puskesmas. Lalu saya akan kembali ke rumah sakit tipe B. Itu ditanya, kenapa kamu bisa pindah ke rumah sakit tipe B gitu kan. Sebenarnya segala sesuatu itu ya bisa diterima asal kita tahu jawaban yang tepat apa gitu kan. Nah, ya disiapin aja jawabannya. Kalau misalnya 3 tahun terakhir di rumah sakit A, terus rekomendasi di rumah sakit B, ya akan ditanya pasti gitu. Itu karena itu sparks question. Jadi asal teman-teman bisa jawab sih ya nggak masalah pada ya. Itu sih yang saya laluin untuk akhirnya dapat ini kesempatan LPDP. Ternyata saya juga baru tahu nih, kan Dokter Jonathan tadi diterimanya di tahap 1 2023, ternyata udah 2 kali sebelum ini coba, dan itu udah banyak banget pengalamannya, kira-kira dari administrasinya gimana, dari jawab wawancaranya gimana, dan memang super tricky banget ya. Semua itu benar tergantung jawaban kita gimana. Nah, itu harus persiapin banget ternyata. Nah, kalau dari Dokter Adrian sendiri gimana nih? Dari mungkin tesnya sama ya, mungkin tahapnya mungkin Ya, hampir-hampir sama, cuman tahapnya pengalamannya sama. bisa beda. Gimana dok? Kalau dari Dokter Adrian? Ya, kalau dari saya sih, ini paling saya cerita aja ya, pengalaman teman-teman di angkatan saya yang tes substansi ya. Jadi tes substansi itu yang paling susah menurut saya. Dan itu tergantung sama pewawancara kita itu siapa gitu. Jadi ada tim pewawancara itu yang ada dokternya, ada tim pewawancara yang nggak ada dokternya, tapi mereka orang public health itu. Gitu. Dan kita nggak tahu gitu siapa pewawancara kita. Sampai hari H tiba-tiba kita masuk ke ruangan udah ada 3 orang gitu waktu itu yang wawancara. Dan sama kayaknya ada 1 psikolog juga yang wawancara kita waktu itu. Dan pertanyaan wawancara itu sangat variatif, dan yang pasti ditanyakan itu esai gitu. Tapi ada juga saya dengar tuh pengalaman teman-teman yang lain tuh ada yang diwawancaranya secara bahasa Inggris, ada juga yang ditanyanya itu ada juga yang beberapa yang ditanya tentang teori kayak gitu. Nah, jadi itu beragam gitu. Jadi tergantung aja hokinya kita dapatnya siapa waktu itu. Nah, kalau waktu itu sih saya waktu itu ya puji Tuhan baik sih waktu itu pewawancara saya nggak terlalu nanya yang bagaimana, lebih fokus tanya ke esai dan aspirasi saya waktu itu sebagai perwakilan Kalimantan Tengah kayak gitu. Jadi yang saya lalui kurang lebih sama kayak Dokter Jonathan, tapi paling pesan saya ya ketika teman-teman jadi kandidat LPDP ya be your best self gitu loh. Jadi teman-teman datang bawa diri teman-teman sendiri dan bawa daerah yang teman-teman wakili gitu. Jadi harus benar-benar paham tentang permasalahan di daerah teman-teman, dan teman-teman tunjukkan itu pas di wawancara substansi. Nah, kalau itu udah bisa, pasti lancar deh untuk ke depan. Ya, seperti itu. Amin. Ya, mungkin itu ya tips and triknya ya. Udah di-spill nih sama Dokter Jonathan dan Dokter Adrian juga. Jadi memang harus jadi anak daerah ya, Dok. Harus memperjuangkan ya kenapa kita mau itu dan kenapa kita, karena kan kita balik lagi mengabdi di sana. Karena kan kita udah ada rumah sakit kembalinya kan sebenarnya untuk substansinya. Nah, terus untuk substansinya yang lain, untuk wawancara ya, termasuk hoki juga pengaruh nih kayaknya. Kalau tadi tiba-tiba bahasa Inggris, agak stuck juga kan. Repot Tadi juga. siapa Indonesia, tanya yang wawancara Inggris, agak-agak ribet juga kayak gitu. Iya, iya, iya. Mungkin itu gambarannya tuh udah lumayan ya. Semoga teman sejawat udah bisa mulai gambarin apa ya tes-tes yang dilaluin, apa aja. Ada wawancara, ada substansi, dan administrasi. Dari yang pertama, yang suka typo, boleh mulai diperhatiin lagi tuh kalimat per kalimat, angka demi angkanya, jangan sampai ada yang salah. Oke, boleh lanjut admin pertanyaannya. Nah, ini juga pasti banyak yang nanya, karena kan namanya beasiswa pasti ada fasilitasnya dong untuk LPDP ini. Mungkin dari Dokter Adrian dulu deh, yang dari non ASN dulu. Kira-kira apa aja nih fasilitasnya yang sekiranya menguntungkan untuk bagi teman-teman sejawat yang non ASN nih? Mungkin nanti baru kita lihat ke Dokter Jonathan. Apa aja fasilitas yang dokter dapatkan dari beasiswa LPDP dokter spesialis? Oh iya. Baik, kalau fasilitas yang saya dapatkan itu terutama pendanaan ya, jaminan pendanaan dari mulai
pendanaan dari SPP sekolah hingga dari awal bayar uang pangkal hingga selesai itu dijamin. Nah, terus ini sebenarnya banyak ditulis pendanaannya, nanti teman-teman lengkapnya bisa lihat di buklet ya. Tapi yang saya highlight gitu ya, yang buat saya ada pendanaan bulanan rutin dari LPDP. Kemudian kalau misalnya teman-teman sudah punya keluarga dan juga punya anak, itu ada jaminan tersendiri buat istri dan juga anak. Ya, tapi itu besarnya berapa nanti itu dari pihak LPDP yang menentukan. Nah, kemudian kalau mau ikut seminar dan juga dana tesis itu juga ada setahu saya, tapi memang ada limitnya. Jadi bukannya dana tidak terbatas, tapi ada limitnya dan bisa diajukan. Nah, cuman kalau misalnya untuk dana kayak misalnya beli alat ya, kan ada beberapa spesialis yang butuh alat ya, kayak misalnya kalau patologi anatomi itu harus beli mikroskop, atau bedah itu harus beli lup. Nah, itu kalau yang sekarang tuh nggak ditanggung kayak gitu. Katanya dulu tuh pernah ditanggung, cuman kalau yang sekarang tuh nggak ditanggung. Tapi nanti untuk konfirmasinya nanti mungkin bisa ditanyakan ke teman-teman yang udah menjalani spesialis dan dapat beasiswa LPDP. Soalnya kan peraturan bisa berubah-ubah ya. Cuman kalau yang saya highlight, itu sih fasilitas yang menarik buat saya. Nah, iya sih. Balik lagi ke pendanaan dan ada beberapa alat yang ditanggung ya. Yang mungkin nanti balik lagi ke benar kata Dokter Adrian. Jadi dia peraturannya kan bisa berubah-ubah dan sesuai prodinya masing-masing kan nanti. Oke. Kalau dari Dokter Jonathan nih, dari latar belakang ASN, kira-kira fasilitas yang dokter dapetin dan mungkin berkesan dan mungkin sangat terasa gitu apa kira-kira? Oh Atau ya, sama nih pendanaan juga? iya. Eh, Fasilitas yang kita dapetin dari LPDP memang secara formal itu ya pembiayaan ya. Karena sebetulnya yang paling sulit itu bukan paling sulit sih ya. 50% deh saya bilang ya. 50, saya kayaknya orang akan ragu untuk benar-benar mau daftar spesialis karena dia nggak tahu selama 5 tahun sekolah itu dia akan dapat uang dari mana gitu kan. Gitu. Kalau misalnya tidak seperti Rafathar gitu ya yang terjamin. Kita kan sepertinya bukan seperti Rafathar gitu ya. Nah, sisanya tinggal menghadapi kesulitan akademik dan kehidupan PPDS. Tapi memang pembiayaan uang sekolahnya, pembiayaan hidupnya, kehidupan sehari-harinya, apalagi kalau sudah punya keluarga itu sangat sulit. Jadi itu memang yang paling mantap yang dijamin oleh LPDP. Nah, dan kita memang dikasih sih kesempatan kalau mau conference itu ada yang baru tuh ya. Dulu 2018 ini nggak ada, tapi sekarang kalau kita mau conference ke luar negeri dan ke dalam negeri itu ada pagunya. Pagunya kalau ke luar negeri lebih besar, pagunya kalau dalam negeri lebih kecil. Tadi ada uang buku juga tuh, uang buku per semester. Per semester ditransferkan. Itu juga lumayan, tapi harus buat beli buku. Kalau kalau dulu tuh kayaknya seingat saya ada juga yang tidak jadi buku gitu, tapi misalnya jadi penunjang sekolah yang lain. Bukan di spesialis sih, di S2 gitu saya dengar dia beli laptop jadinya gitu ya. Itu bisa. Cuma sekarang sih semakin lebih strict gitu ya. Jadi emang uang buku buat buku. Uang yang tadi yang Dokter Adrian bilang bantuan hidup itu kira-kira dapat sekitar, kalau nggak salah dia dasarnya UMR sih, UMR tempat kita di mana kita bersekolah gitu ya, dan itu dirapel tiap 3 bulan sekali. Kalau buat istri sama anak itu sekitar berapa persennya gitu. Jadi gambarannya sekian. Jadi UMR 3 bulan sekali, anak dan istrinya itu sepersekiannya gitu. Dan betul kata Dokter Adrian, tiap tahun bisa berubah. Jadi bisa aja tahun depan yang dijamin lebih besar, tahun depan bisa jadi dijamin lebih kecil gitu. Itu aja sih Dokter Adrian. Iya, 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 iya. Memang balik lagi sih benar sih, karena spesialis sebenarnya balik lagi ke substansi awal ya, karena spesialis itu lama dan nggak tahu kita mau dapat uang dari mana kalau bukan Rafathar. Saya setuju sih. Saya juga masih bingung nyari uang dari mana. Kayaknya saya habis ini langsung buka-buka nih LPDP udah mau buka tahap 2 kan, tapi saya nggak siap apa-apa. Makanya saya baru mau lihat, saya baru mau denger nih kira-kira apa ya.
Ya, fasilitasnya ya kurang lebih sama sih yang di-highlight tetap masalah pembiayaan dan ya adalah yang lain-lainnya. Apalagi ada keluarga, ada tanggungan. Apalagi ini kebetulan dua-duanya narasumber kita laki-laki semua, ada keluarganya kayak gitu kan. Ya mungkin pertimbangan lagi buat yang lain. Boleh untuk admin pertanyaan selanjutnya. Nah, ini untuk Dokter Jonathan dulu, mungkin berapa lama pengabdian yang harus dokter lakukan setelah lulus menjadi dokter spesialis nanti? Karena kan ini kalau Dokter Jonathan nih baru nih tahap 1 2023. Nah, mungkin kalau peraturan tahap 2 kemarin, tahap 2 2022 mungkin ada perbedaan nggak lama pengabdiannya? Berapa lama nih ngabdinya? Boleh Kayaknya Dokter Jonathan, silakan. kayaknya masih sama ya, kayaknya masih 2N+1 ya. 2N+1, seingat saya. Kemarin ada ya, kalau tahap saya 2N+1. Jadi 2 kali masa studi tambah 1 tahun. Berarti Oke, ya sekitar 11 tahun berarti ya. 11 tahun ya lama pengabdiannya. Untuk Dokter Adrian sama dok, 2N+1 juga. Nah, ini ini nih. Jadi pas waktu itu kan ada webinar ya. Jadi orang LPDP-nya tuh bilang kalau misalnya nanti kita baliknya ke ibu kota provinsi itu 2N+1. Kalau ke kabupaten N. Kalau ke kepulauan yang terkecil kayak misalnya di di mana ya? Pulau Seram gitulah ya, ya susah akses segala macem. Itu setengah N katanya. Nah, cuman Oh, nggak jelas juga. Jadi ini kan gini ya, kalau misalnya ketentuan pengabdian itu kan saya ada nanya ya ke yang LPDP yang tahun 2017 kan itu kan berarti mereka udah mau tamat kan yang tahun-tahun sekarang ini. Nah itu juga mereka bilang nggak terlalu jelas jaminan pengabdiannya itu apa. Apakah nanti sertifikat kelulusan dokternya ditahan atau STR-nya ditahan atau gimana itu masih belum jelas. Soalnya kan ini programnya Kemenq ya. Mereka bilang Kemenq-nya itu mau link ke Kemenkes kayak gitu. Nah, cuman nanti kalau Menkesnya ganti, Menq-nya ganti, ya nggak tahu juga nih gimana. Gimana. Cuman ya intinya ya apapun itu ya kembali sih ke diri teman-teman ini kan udah diberi pembiayaan setidaknya ya jangan jangan kabur gitulah. Nanti udah selesai entah bertugasnya di mana gitu ya jangan gitu. Kasih ya feedback lah jangan ke kabur daerah ya. pengirim. Iya, jangan kabur. Tapi ya intinya kayak gitu. Bisa ada 3 kemungkinan tergantung nanti teman-teman kembalinya kemana. Iya, Gitu. iya. Oke, Saya kalau boleh nyambung sedikit nih mengenai ini. Ini banyak kasus boleh dok. award di LPDP yang tahun 2017 mau balik ke daerah yang mengirimkan dia, memberikan rekomendasi itu, ternyata nggak bisa diterima di rumah sakitnya, nggak siap. Jadi rumah sakit itu ternyata udah keburu punya dokter spesialis penyakit dalam gitu, jadi nggak bisa mempekerjakan si ORD ini. Nah, itu kan jadi luntang-lantung ya. Sebenarnya Iya. sih kalau berdasarkan deal antara Kementerian Keuangan sama Kementerian Kesehatan sejauh ini, itu tinggal ORD-nya aja setelah lulus itu lapor ke Kementerian Kesehatan. Nanti setelah lapor, Kementerian Kesehatan akan cariin lagi rumah sakit mana yang membutuhkan gitu sih. Jadi masih sangat-sangat apa ya, liar ya kalau saya bilang sih, bola liar gitu loh. Apapun bisa terjadi. Prinsipnya nanti kalau kita nggak bisa balik ke daerah itu dengan berbagai macam alasan, nanti Kemenkes yang akan carikan di mana yang dibutuhkan. Itu sih. Ya, berarti ya benar sih masih bola liar ya. Kita nggak tahu berapa lama kita nggak tahu. Tapi kemungkinannya tadi ada 3, entah dia 2N+1, entah dia N, entah setengah N, tergantung kemana dan tergantung juga tempat tujuan kita kembali udah punya belum spesialis ini ya masih buka masih terima nggak kita setelah hilang 5 tahun ini atau 4 tahun ini. Ntar kalau misalnya nggak ada berarti bisa juga ke daerah lain tergantung Kemenkes. Balik lagi ke yang tujuan di awal, kita bersedia nggak ditempatin di mana aja. Nah, itu sih sebenarnya ya. Yang penting kata dokter Adrian tadi, jangan kabur kan udah dibiayain ya. Iya. Betul, betul. Iya, betul. Oke, mungkin ke pertanyaan terakhir nih dari pertanyaan yang udah disiapin dari tim iPass. Oke, pertanyaan ketujuh. Nah, ini mungkin tips and triknya akan beda ya dari Dokter Jonathan dan Dokter Adrian. Mungkin ke Dokter Adrian dulu untuk tips dan trik dokter bagi para pejuang beasiswa LPDP dokter spesialis. Nah, dok ini tips and triknya boleh personal banget. Apa aja kira-kira dari Dokter Adrian untuk
teman-teman sejawat yang berminat untuk ngambil beasiswa LPDP, gimana dok? Oke. Kalau dari saya, pertama itu harus sinkron gitu antara yang udah teman-teman jalani dan spesialisasi yang mau dikejar. Yang tadi kayak Dokter Jonathan bilang, misalnya teman-teman mau daftarnya bedah jantung, tapi jangan nanti CV-nya isinya anak atau IPD, itu kan kurang sinkron ya. Jadi itu harus sinkron dulu tuh. Teman-teman mau daftar apa dan mau pilih apa. Terus yang kedua, tadi yang udah kita singgung berulang kali, tempat baliknya. Jadi itu harus jelas. Jadi jangan ada gap year. Kalau bisa sih jangan ada gap year sih antara teman-teman pernah bekerja di tempat itu dan saat teman-teman mendaftar. Kalau bisa masih bekerja di tempat itu saat teman-teman mendaftar. Terus yang ketiga, kalau untuk TOEFL dan Scholastic itu ada passing grade-nya. Jadi itu kayaknya mereka passing grade-nya itu berdasarkan yang universal Rata-rata. itu deh. Jadi tergantung nanti kandidat lain nilainya berapa. Jadi kalau bisa kerjakan sebaik mungkin seleksi skolastiknya. Kalau nggak bisa jawab, tebak aja kayak gitu. Kan ada chance ya untuk benar gitu. Maksudnya jangan nggak diisi, soalnya sistem minus itu kalau di zaman saya sih nggak ada. Cuman nggak tahu nanti ke depannya kayak gimana ya. Kemudian kalau untuk esai, nah itu esai itu menurut saya itu kerjakanlah dengan sesuai hati teman-teman. Jadi kan saya juga dulu pas ngerjain esai, saya lihat kan esai orang lain, saya nonton YouTube. Nah itu bisa jadi referensi juga buat teman-teman. Di YouTube itu banyak dokter-dokter yang sudah dapat LPDP itu mereka bedah esainya mereka sendiri. Nah itu bisa sih ikutin format mereka. Soalnya kan ini nggak ada format spesifiknya, jadi ya teman-teman berkreasi aja untuk membuat esainya. Dan kalau bisa esainya itu terarah. Jadi jangan bikin esai itu kan kadang kita bikin esai itu istilahnya poci-poci ya muter-muter gitu. Sebenarnya intinya itu tapi muter-muter terus di paragraf selanjutnya bahas itu muter-muter lagi. Nah kalau bisa langsung terarah kenapa harus dipilih, terus rencana setelah dipilih itu apa. Jadi ada konkret gitu. Poin 1, poin 2, itu apa yang mau dibawa kayak gitu. Nah setelah itu yang terakhir sih dia jadi diri sendiri kayak gitu. Jangan minder kayak gitu karena menurut saya LPDP ini merit based banget. Jadi kualitas diri teman-teman, cerita yang teman-teman bawa itu akan jadi modal yang bagus buat teman-teman diterima sebagai penerima beasiswa LPDP. Ya, itu dari saya. Oke, tadi tips dan trik alanya Dokter Adrian, be yourself, yang better, yang bukan better, yang paling baik, dan jangan minder. Karena memang kita harus kayak membuktikan kenapa kita layak untuk mendapatkan apa namanya beasiswa LPDP ini ya dok ya, layak Iya, banget gitu. Nah, kalau dari Dokter Jonathan, tips dan triknya mungkin di antara teman sejawat mungkin ada nih yang dari ASN atau masih berencana untuk daftar ASN, masih bingung apakah harus daftar atau gimana. Nah, kalau dokter dari perjuangannya ikut LPDP ini, dari latar belakang dokter gimana? Apa nih tips dan triknya? Oke, jadi pertama kalau sebagai ASN, dan nggak cuma jadi ASN sih, dimanapun kita harus be aktif ya. Jadi uh, LPDP ini selalu buka, tapi belum tentu tempat kerja kita itu sadar bahwa LPDP ini buka dan ini adalah kesempatan yang baik. Sehingga kalau teman-teman terutama kerja di pemerintahan, baiknya agak disenggol-senggol sedikit tuh yang ke bagian-bagian pengembangan SDM-nya gitu ya. Ini ada LPDP loh buka gitu. Saya minat untuk daftar. Saya adalah kandidat yang baik gitu ya. Itu mulai dilakukan pendekatan-pendekatan gitu. Dan perlu teman-teman tahu bahwa tahun lalu tuh cuma berapa ribu ya yang keterima. Tahun ini 7.000, tahun depan tuh 10.000 total awardee. Jadi makin lama akan makin banyak gitu kesempatan. Nah, kalaupun teman-teman nggak bisa daftar yang tahap 2, tahun depan pasti akan buka lagi kan. Nah, itu teman-teman siapin dari sekarang ancang-ancang, terutama yang mungkin perlu izin atasan untuk daftar, merayulah atasannya mulai dari sekarang gitu ya. Karena kan nggak sembarangan yang boleh tanda tangan izin. Yang boleh tanda tangan izin belajar itu kalau kalau di PNS itu selevel direktur atau selevel eselon 2. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, teman-teman jangan merasa kayak, oh karena saya kerja di kota besar, mungkin ini menjadi
penghalang saya untuk dapat sekolah dapat beasiswa LPDP. Sebetulnya memang yang memiliki rekomendasi kembali dan koheren ke tempat yang lebih jauh dari kota besar, misalnya ya saya terus terang aja ya, memang ya di Indonesia Timur, di Papua gitu, itu memang ada skor yang lebih tinggi nanti dikasih sama LPDP gitu ya, karena untuk bisa kembali ke sana dan ada pengalaman kerja di sana itu sudah top banget. Nah, cuman teman-teman jangan lantas kayak ya udah deh saya ambil deh setahun, saya udah 3 tahun kerja di Jakarta, saya ambil deh saya selama setahun 6 bulan akan kerja di sana, nanti setelah itu saya minta rekomendasi, itu juga akan ketahuan gitu. Seperti yang Dokter Adrian bilang tadi, yang mewawancara ini latar belakangnya 3. Yang satu biasanya dari kolegium si spesialisnya atau public health tadi kata Dokter Adrian. Nah, tidak jarang yang wawancara ketua kolegium atau sekjennya langsung. Jadi kalau teman-teman ngebohong di daerah itu diperlukan, dia ngerti di situ emang diperlukan atau enggak gitu. Di situ ruang operasinya, fasilitasnya cukup atau enggak. Itu dari kolegium. Yang kedua itu dari psikolog ya, untuk mencari pengalaman teman-teman. Yang ketiga itu dari suatu badan yang berfungsi untuk suatu institusi yang berfungsi untuk mencari tahu latar belakang teman-teman. Jadi kalau teman-teman menutupi nggak cocok nih, misalnya teman-teman sebenarnya udah punya S2 Mars, tapi nggak teman-teman taruh di CV, itu dia tahu. Ya, jadi nggak ada gunanya kita menutupi latar belakang kita. Ada satu pewawancara yang akan tahu semuanya. Jadi jangan ditutupin. Sosmed juga kalau bisa, kalau emang punya 3, misalnya Twitter, Facebook, sama Instagram gitu ya, itu nge-link semua emailnya sama, tapi yang 2 ini udah nggak pernah dipakai, mendingan tutup akun aja. Yang 1 dimasukin Instagram, karena dia akan cek juga. Itu berdasarkan pengalaman orang-orang yang daftar itu, ada yang ditanya, kenapa kamu nggak masukin Facebook kamu gitu. Karena dia akan mempertanyakan setiap hal yang tidak mendukung keindonesiaan gitu. Kalau misalnya ada aktivitas yang mencurigakan, dia akan tanya. Atau bahkan yang paling jelek dia nggak nanya, langsung nggak dilulusin. Itu bisa. Ya, jadi teman-teman terbuka seterbuka-terbukanya, terus terangnya siapkan aja jawaban untuk setiap hal yang mungkin menurut teman-teman ini akan jadi pertanyaan nih. Kalau saya jadi pewawancara saya akan nanya ini nih gitu. Karena ini kayak bolong gitu. Siapin aja jawaban yang baik gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Ditambah, betul tadi esai harus terstruktur. Esai adalah kesempatan teman-teman untuk satu, menyatakan bahwa di Indonesia ada masalah ini gitu. Kalau teman-teman cuma bilang teman-teman mau jadi spesialis mata, tapi tidak menyertakan bahwa di Indonesia ada masalah yang urgent, yang harus segera diselesaikan, diatasi, kalau nggak ada spesialis mata, itu tidak akan menarik. Jadi harus ada masalah di Indonesia yang teman-teman akan selesaikan sebagai dokter spesialis. Yang kedua, esainya harus mengatakan kenapa harus teman-teman, kenapa nggak bisa orang lain. Itu harus terangkai dalam satu esai gitu. Jadi ada masalah yang sangat mendesak, sangat urgent, harus segera diatasi di Indonesia, terutama di tempat dokter-dokter akan kembali. Lalu yang kedua adalah kenapa sayalah orang yang tepat untuk menjawab tantangan itu. Nah, menulis esainya ada tips yang menarik nih, ada namanya 7 blocks of building a good argument. Intinya dalam esai itu ada 3 hal yang harus dimasukkan. Yang pertama, pengalaman teman-teman yang sesuai. Jadi misalnya saya adalah seorang dokter yang kerja di IGD, jadi saya cocok jadi spesialis emergency medicine gitu ya, pengalaman. Yang kedua adalah cerita emosional, tadi seperti yang Dr. Adrian bilang. Ada nggak story yang emosional? Misalnya, selama saya bekerja di IGD, ada satu pasien ibu hamil yang tidak tertolong karena tidak ada yang punya skill menolong bla bla bla. Andai saat itu di rumah sakit ini ada, pasti bisa tertolong. Gitu ya. Itu secara emosional ada ceritanya, dan yang ketiga ada datanya, ada angka. 3 hal itu harus masuk dalam satu esai, sehingga menjadi esai yang menarik. Dan kalau pewawancaranya membedah esai itu, jawabannya udah ada di situ semua. Teman-teman nggak usah ngarang-ngarang jawaban lagi, karena memang sudah ada di esainya. Dan yang terakhir sekali, pasti akan ditanya tentang pengalaman. Pengalaman apa yang paling membanggakan? Kesuksesan apa yang terbaik yang pernah kamu capai?
atau pengalaman yang kurang membanggakan, pengalaman yang paling sedih, itu semua akan ditanya. Jadi disiapkan. Dan saran saya dijawab dengan konsep STAR namanya. STAR. Yang pertama, S-nya situation, situasinya apa? Yang kedua, T, task. Tugas teman-teman saat itu apa? Di situasi tersebut, task-nya apa? Tugas teman-teman. Yang ketiga, A, action. Di situasi tersebut, dengan tugas tersebut, apa langkah yang teman-teman ambil? Action-nya apa? Yang terakhir, R, result. Setelah mengambil action tersebut, result-nya hasilnya apa? Jadilah konsepnya STAR. Ini waktu saya sudah latih ini sebelum wawancara, dan pas wawancara yang terakhir ini, yang tahap 3, pas banget wawancaranya nanya gitu. Tolong ceritakan situasi, tugas kamu, aksi yang kamu ambil, dan result-nya apa, gitu ya. Nah, jadi sepertinya ini adalah metode yang dipakai juga oleh pewawancara LPDP untuk menggali cerita-cerita yang paling menarik yang bisa teman-teman sampaikan ke pewawancara. Itu sih kalau tips dan trik yang bisa saya sampaikan buat teman-teman yang mau daftar LPDP. Saya ikutan nyimak beneran ternyata tips and triknya segudang sih. Ini sayang banget kalau tadi semua yang diomongin Dokter Adrian sama Dokter Jonathan nggak dicatat, nggak diinget tuh sayang banget. Soalnya saya juga nyatet, saya diam-diam nyatet supaya nanti kalau bikin esai, kalau wawancara udah tahu. Oke, itu tadi tips dan triknya. Semoga nanti teman-teman sejawat udah bisa nih, udah paham kira-kira, udah tahu gambarannya dari pertanyaan-pertanyaan ini, udah tahu tesnya apa aja, gimana cara ngelewatinnya, mungkin kan udah mulai ada gambarannya, terus persyaratannya apa aja yang harus dilengkapin, yang harus disiapin, dan yang paling penting juga tadi udah sempat kita bahas juga tentang fasilitas apa yang didapat kita sebagai awardee LPDP. Dan lama pengabdian juga tadi udah, mungkin ada yang diwakilkan pertanyaannya. Oke, kalau gitu boleh admin silakan take dan slide-nya. Sebelum kita masuk sesi Q&A, Dr. Adrian, Dr. Jonathan, saya izin dulu ya buat untuk promosi iPass sebentar. Saya minta waktunya sebelum kita lanjut ke sesi Q&A yang pertanyaannya tadi kalau saya intip udah banyak banget. Udah banyak dan antusias semua. Benar-benar antusias dari teman-teman sejawat kita, banyak banget yang mau ditanya ke Dr. Adrian dan Dr. Jonathan. Oke, teman-teman sejawat, saya izin untuk mempromosikan iPass. Jadi iPass itu buka pendaftaran online course term Juli. Itu kita ada 11 prodi yang buka di bulan ini. Itu ada ilmu penyakit dalam, kardio, obgyn, bedah umum, THT, anestesi, kulit, neuro, anak, rehab medik, dan mata. Barangkali mungkin ada teman-teman sejawat yang prodi impiannya ada di antara 11 prodi ini, boleh untuk coba lihat-lihat dulu nih pendaftarannya, masih ada slotnya atau enggak. Dan kira-kira kalau yang belum tahu, apa aja sih keuntungan ikut iPass itu apa sih? Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ikut kelas reguler iPass, itu paketnya udah banyak banget. Ini belum semuanya. Jadi ini nanti ada berkali-kali ada misalnya pembahasan soal materi KPT Selekta itu udah pasti. Dan setiap materinya ada pretest dan post-testnya juga. Tadi udah sempat disinggung juga sama Dr. Jonathan, mungkin ada MMPI-nya juga. Nah, di sini kita nyediain bimbingan MMPI, TPA, terus 2 kali tryout di websitenya iPass. Terus bagi tadi udah ada juga disinggung tentang TOEFL ITP. Nah, itu harus semuanya dilengkapin. Nah, di iPass juga ada bimbingan TOEFL dan beserta prediction testnya. Terus untuk KTI, karya tulis ilmiah, dan jurnal appraisal juga kita ada masuk dalam paketnya. Terus jangan lupa kita juga menyediakan grup untuk diskusi dengan tutornya. Jadi kita memang diskusinya 2 arah, jadi ada feedbacknya. Kalau teman-teman masuk ke kelas regulernya iPass ataupun kelas private-nya, itu bisa diskusi dengan lebih santai dan enjoy aja karena tutor kita itu beneran yang bisa ada yang spesialis atau yang masih dalam PPDS juga ada, tapi semuanya udah teruji dan udah meluluskan ratusan hingga ribuan teman sejawat untuk masuk ke spesialis yang diinginkan. Terus nggak sampai situ aja, kita ada akses ebook depository, itu banyak banget, ada juga rekaman OSCE kelas sebenarnya. Terus ini juga kita ada OSCE Masterclass atau skill lab untuk prodi pilihan dan khusus untuk teman-teman sejawat yang mau masuk ke kelas ilmu penyakit dalam ada interactive case discussion. Nah, udah sebanyak itu nih yang didapat. Ternyata nggak hanya sampai situ, iPass itu memberikan promo dan banyak banget kategorinya. Mungkin ada teman-teman sejawat yang bisa masuk nih dalam kategori-kategori promosi ini.
Kategori promonya yang pertama itu ajak temen. Jadi kalau mungkin yang belajarnya lebih semangat kalau ada temennya atau mau ajak ayang juga boleh. Jadi untuk promo ajak teman ini ya diskonnya Rp500.000 bagi peserta yang membawa satu teman untuk ikut bergabung ke kelas iPass. Tapi nggak berlaku kelipatan. Jadi kalau bawa satu, bawa dua, bawa tiga sama aja 500.000 potongannya. Terus yang kedua, untuk member lama ada diskon Rp1 juta potongan harganya. Jadi ini berlaku untuk peserta yang sudah mengikuti kelas iPass dan kembali mengikuti kelas iPass di prodi yang berbeda. Misal kalau di term April mungkin udah pernah ikut ke prodi kulit, terus sekarang mau masuk ke prodi kardio atau bedah umum, nah itu kan prodinya beda tuh, tapi sama-sama udah pernah ikut iPass, jadi dapat potongan harga Rp1 juta. Terus kalau untuk promo retaker, itu dapat potongan harga sebesar Rp1.500.000 itu adalah promo bagi peserta yang plus dengan prodi yang sama. Jadi kalau kemarin bisa diklaim untuk potongan harganya sebesar Rp1.500.000. Dan ada dua lagi promo untuk sobat dilewati juga, itu adalah promo khusus. Jadi bagi sobat iPass yang belum berhasil diterima di universitas tujuannya dan baru pertama kali menjadi peserta iPass, itu ada potongan harga. Terus yang paling terakhir adalah jadi ada potongan aslinya, itu potongan harga 5% bagi selaku. Tapi nggak susah. Oke, udah selesai sesi jelasin nih tadi. Kalau dokter Adrian sama dokter Jonathan udah jelasin, kalau yang tadi bagian saya. Nah, sekarang banyak banget peminatnya. Jadi ini sesi kita akan masuk sesi Q&A. Saya ingetin lagi, kalau ada pertanyaan aja atau asal universitas paling banyak likes-nya. Jadi yang paling banyak pengen nanya hal itu. Kalau pertanyaannya udah sama, langsung aja di likes, nggak perlu ditanyain lagi. Oke, boleh langsung admin dari sesi Q&A-nya kita mulai. Apakah sempat Ke disinggung? Indonesia saya. Oh, dokter Ya, bahasa jangan Indonesia. gali Kalau kuburan ya, bahasa Indonesia aja. bahasa Indonesia aja. Lebih enak Oke, bahasa Indonesia ya. bahasa Indonesia. Jangan gali kubur sendiri. Ya, mending Iya menggali benar. ilmu aja. Jadi kita ambil bahasa ibu, dua-duanya sepakat. Yang bisa kita tanganin apa. Terus tadi kalau ada kejadian yang menyentuh, yang sedih tadi, yang pakai star gitu kan. Gimana kita, karena esai itu tadi kalau saya sempat simak penjelasannya ya, esai akan ditanya, semua yang kita tulis akan ditanya lagi di wawancara nanti. Ada tambahan mungkin Dokter Adrian, Dokter Jonathan tentang Mungkin cerita esainya? Dokter Adrian dulu aja. Eh, kalau waktu itu ya, kalau saya pribadi ya, kalau struktur esai saya waktu itu eh, cerita tentang kan perkenalan diri ya, perkenalan diri, terus kenapa jadi dokter, terus sampai perjalanan saya kerja di Kalimantan. Nah, terus habis itu saya cerita tentang situasi pelayanan jantung. Saya sih waktu itu langsung lingkupnya ke Indonesia aja, ke Indonesia, kemudian di Kalimantan Tengah itu kayak gimana, masalah yang saya temuin sehari-hari, itu saya bikin per poin waktu itu ceritanya, jadi biar lebih jelas. Kemudian setelah itu solusi-solusi yang saya tawarkan itu apa kayak gitu. Nah, solusinya itu kalau saya pribadi waktu itu lebih ke perbaikan sistem yang saya bisa lakukan sebagai dokter jantung nanti ketika sudah selesai menjalani tahap spesialis. Nah, kemudian baru nanti di akhir itu saya cerita rencana pasca studinya itu apa aja. Gitu. Kalau saya sih bikin esainya per poin kayak gitu. Jadi biar, karena menurut saya kalau per poin itu pembacanya itu jadi lebih jelas gitu bacanya. Kan ada orang yang bikin esai panjang, kemudian antara paragraf 1 paragraf 2 itu kayak kurang jelas kan ya. Bridging-nya itu kayak gimana. Nah, kalau saya langsung aja bridging-nya, oh rencana pasca studi saya pertama ini, kedua ini, ketiga ini, kayak gitu. Nanti style-nya Iya, disesuaikan aja sama teman-teman. Kalau misalnya mau yang kayak langsung, boleh juga. Yang penting pembacanya itu nggak bingung nanti saat membaca esainya. Kayak gitu. benar.
Gitu ya. Jadi sebenarnya karena balik lagi kalau tadi udah sempat disinggung, esainya itu nggak ada format khusus. Jadi terserah teman-teman sejawat yang mana yang kira-kira yang pembaca esainya udah langsung ngerti apa maksudnya, apa tujuannya, dan yang teman-teman sejawat kayaknya yakin aja esainya itu bagus. Bagus dalam artian memang menyampaikan kenapa harus kita kali ya. Karena memang nggak ada formatnya dan ya pakai bahasa yang aman, bahasa ibu, bahasa Indonesia, jangan menggali kubur sendiri kalau tadi kata Dokter Jonathan ya. Hmm. Oke, kalau gitu boleh lanjut admin untuk pertanyaan selanjutnya. Semoga menjawab ya untuk teman-teman sejawat dan Dokter Amalia. Nah, ini dari anonim. Nah, ini untuk dua-duanya juga boleh dijawab. Mungkin dari Dokter Jonathan dulu, apakah publikasi ilmiah dan prestasi akan berpengaruh pada seleksi LPDP? Ini tadi sebenarnya kalau Dokter Jonathan ada undergraduate thesis, kalau Dokter Adrian ada poster, banyak banget posternya. Nah, apakah itu berpengaruh, Dok? Kalau dari dokter dan mendengar cerita-cerita dari teman-teman sejawat yang lain. Dari Dokter Jonathan dulu mungkin silakan, Dok. Oke, tentunya pasti jadi nilai tambah ya. Tapi ya tadi jangan terjebak nyambung nggak sama spesialis yang kita daftar. Kayak misalnya saya tadi, saya itu ada papernya mengenai PEB ya, mengenai objin. Terus yang satu mengenai syaraf, yang satu lagi mengenai bedah saraf. Tiga-tiganya nggak ada yang nyambung sama spesialis yang saya daftar ya. Saya ambil spesialis bedah jantung. Itu nggak ada yang nyambung. Ditanya jadinya, kenapa kamu penelitiannya ini gitu kan? Ya jawab. Ya, saya jawab bahwa apa namanya itu satu skripsi saya berarti harus dipublikasikan yang PB. Yang dua itu adalah karena saya tertarik ingin belajar menulis paper. Jadi saya ikut teman saya baik menawarkan kepada saya mau ngajarin saya apa namanya nulis ilmiah gitu. Jadi saya ikut deh karena teman saya mau ngambil bedah saraf gitu. Saya pikir daripada saya nggak ada pengalaman ya saya belajar aja menuliskan, nggak ada ruginya, saya jawab kayak gitu. Terus ya ditanya lagi, emang nggak ada paper mengenai bedah jantung gitu ya? Ya saya jawab jujur aja saya nggak ada yang dipublikasiin sejauh ini. Tapi uh, ini ya teman-teman harus punya juga pengalaman ilmiah di menurut saya ya harus ada pengalaman ilmiah di bidang yang teman-teman minatin. Saya bilang tapi saya ikut modul elektif selama 1 bulan tentang bedah jantung di kampus. Terus saya ikut penulisan proposal transplantasi paru dan jantung waktu saya magang. Itu tulisan ilmiah yang saya ikut nulis, tapi saya nggak dalam bentuk publikasi. Itu aja sih. Karena sangat-sangat ngaruh. Dan prestasi non-akademik gitu ya. Kayak misalnya Dokter Adrian ini banyak banget prestasinya. Prestasi non-akademiknya itu banyak. Seperti jadi leader di mana gitu ya, itu juga akan ditanyakan. Jadi sangat-sangat berpengaruh ada pengalaman publikasi ilmiah dan prestasi, walaupun prestasinya nggak terkait si spesialisnya ya gitu, tapi pernah berprestasi jadi ketua apa, kepala apa, itu ditanya kok. Saya juga ditanya waktu wawancara. Jadi sangat-sangat membantu. Oke, jadi sangat-sangat membantu ya sebenarnya. Walaupun mungkin pengaruhnya ya ada, tapi mungkin besarannya seberapa besar ya tergantung lagi sih, tergantung kecocokan kesesuaiannya juga ya, Dok. Kalau dari Dokter Adrian, dari yang banyak nih poster-posternya nih, saya lihat gimana nih? Iya, kalau dari saya pribadi waktu itu pas substansi memang ada beberapa pertanyaan tuh mereka nanya gitu kayak terutama waktu itu memang ditanya prestasi non akademik. Jadi kan kalau waktu itu pas seleksi administrasi itu kan teman-teman ada diminta ya pengalaman organisasi, kemudian ada diminta juga prestasi. Nah, itu waktu itu saya masukin aja tuh yang non akademik. Nah, saya expect-nya itu nggak ditanya, soalnya kan ini LPDP spesialis ya, buat apa mereka nanya itu kan? Maksudnya mereka, saya mikir akan nanya lebih ke yang poster-poster jantung atau apa gitu ya. Nah, tapi justru ini yang ditanya waktu itu. Sama waktu itu yang nanya ini lebih ke psikolognya sih, dia nanya kayak, kamu kan ikut nih beberapa organisasi ekstra kampus kayak gitu. Nah, itu gimana cara kita manage waktunya? Kemudian apa aja sih yang dikerjakan
dan apa relevansinya kamu sebagai dokter kayak gitu. Nah itu ya teman-teman tinggal jawab sesuai dengan pengalaman yang udah teman-teman lalui selama ikut organisasi itu. Dan itu memang menurut saya itu jadi nilai tambah sih. Kalau misalnya teman-teman ada dan dimasukkan di LPDP itu juga bagus. Kalau riset, saya setuju juga sama Dokter Jonathan yang nyambung. Menurut saya gini, kalau nyambung itu nggak akan ditanya, tapi kalau nggak nyambung itu ditanya. Waktu itu saya masukin juga riset tentang jamur, itu yang ditanya, kayak disuruh ceritain, kan waktu itu saya ada riset sensitivitas jamur gitu ya. Nah itu mereka tanya, kayak ada entah ya ini saya kurang tahu kayak dari public health ya, dia nanya, kenapa kamu meneliti sensitivitas jamur kayak gitu? Itu kayak penelitian yang udah 8 tahun, 9 tahun lalu yang udah lupa sebenarnya kan. Tapi itu yang mereka tanya, kenapa penelitiannya ini, kesimpulannya apa, dan relevansinya apa. Itu yang mereka tanya. Jadi jadi ya itu hoki-hokian juga, dan kalau bisa sih memang relevan juga sama bidang yang teman-teman ambil. Tapi kalau misalnya misalnya kita nggak ada sama sekali paper yang relevan, ya udah masukin aja, nggak apa-apa menurut saya ya. Karena itu menunjuk suka nulis itu jadi poin plus sih, meskipun nggak relevan. Nanti ya teman-teman bilang aja nanti ke depannya saya ada rencana dok buat nulis kayak gini, tapi kan nggak sekarang. Daripada nggak ada sama sekali. Jadi kalau bisa sih pas administrasi itu kolom prestasi lah, kolom riset itu kalau bisa jangan kosong kayak gitu. Nggak ada tulisan yang jelek gitu menurut saya. Mau tulisan sebiasa apapun, mau tulisan bahkan tulisan riset teman-teman, masukin aja. Nggak ada tulisan yang jelek dan nggak ada tulisan yang salah kayak gitu. Tapi ketika teman-teman menulis ya itu menunjukkan teman-teman punya rasa ingin tahu yang tinggi, rasa mau berbagi gitu loh kepada orang. Jadi itu bagus, bisa jadi poin tambah kayak gitu. Wah, keren banget sih quote-nya. Nggak ada tulisan yang jelek, nggak ada tulisan yang salah. Yang penting tulis aja dulu, jangan sampai kosong ya. Tulis dulu. Iya. Iya, Bener saya sih. juga Jangan sampai baru kosong. nyadar sih. Bener sih. Saya juga lagi merasa ikut diceramahin sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa, saya suka. Oke, semoga bisa menjawab ya untuk publikasi ilmiah dan prestasi. Pasti ada pengaruhnya, tapi sebesar apa kalau bisa pokoknya jangan kosong. Tulis-tulis aja. KTI mudah-mudahan kalau ada yang sesuai boleh, kalau lebih bagus. Kalau nggak sesuai masukin aja. Oke, boleh untuk pertanyaan selanjutnya dari Slido admin. Dari anonim juga. Nah, ini untuk Dokter Jonathan. Apakah PNS memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan beasiswa LPDP? Nah, yang pertanyaannya udah diarahkan nih. Gimana nih, Pak PNS? Menurut Pak Dokter? jawabannya sih enggak ya. Enggak jaminan ya. Sudah terlalu banyak lah cerita, bahkan di institusi Kementerian Keuangan sendiri dia nggak dapat LPDP-nya gitu ya. Udah keterima, udah punya LOA, dia nggak dapat gitu ya. Intinya sih teman-teman jangan takut bersaing sama yang PNS gitu ya, atau TNI atau Polri. Tapi buat yang PNS jangan kira pasti langsung dapat juga gitu. Karena saya tahun lalu juga udah jadi PNS nggak dapat juga ternyata gitu ya. Chance-nya juga oh iya, malah saya pernah ditanya di wawancara itu, kenapa kamu pakai LPDP, kenapa nggak pakai biaya APBD dari tempat kerja kamu aja, kan kamu PNS gitu. Nah lo kalau ditanya kayak gitu gimana, coba kita mau jawab apa? Ya siapin deh jawabannya kalau saran saya buat yang PNS yang mau daftar ya, karena kemungkinan besar ditanya. Jadi PNS nggak jadi punya peluang lebih besar untuk dapat LPDP, enggak. Karena yang balik ke rumah sakit swasta aja di kota gede ada yang keterima kok. Gitu. Nggak dapat privilege apa-apa ternyata jadi PNS ya. Jadi Enggak. kalau misalnya Enggak. teman-teman sejawat baru mau daftar CPNS supaya mau LPDP, tadi mungkin ada rencana kayak gitu, nggak usah kayaknya. Kalau jadi memang mau, kecuali memang mau jadi PNS kayak gitu Ya, kan. Karena ternyata betul. sama aja. Balik lagi tetap ke persyaratan, ke substansi, ke wawancara, ke esai. Balik lagi ya. Oke, boleh untuk pertanyaan selanjutnya. Ini dari Dr. Stacy di RSPI Bintaro dari UGM.
Ini pertanyaan, ini general, boleh untuk dua-duanya, mungkin dari Dokter Adrian dulu nanti. Tipikal pertanyaan-pertanyaan yang muncul saat seleksi substansi interview dan tips menjawab interview dengan lancar. Mungkin kalau tipikal pertanyaannya mungkin udah sempat dibahas ya. Kayak dia balik lagi ke esai, mungkin tentang paper, kenapa nggak cocok. Nah, mungkin tips menjawab interviewnya nih yang mungkin harus ditekankan lagi. Kira-kira apa yang harus di-prepare? Karena kan kita nih biasa udah siap-siap nih, tapi begitu ditanya kita bingung, stuck. Kita jadi mau jawab apa ya? Kok jadi mendadak lupa ya? Nah, mungkin kalau dari Dokter Adrian gimana nih? Tips menjawab interview dengan lancar. Eh, iya. Jadi, oh ya, saya nambahin juga ya, tipikal pertanyaan itu kembali lagi ya ke pengujinya siapa. Jadi ya itu yang hoki-hokian kayak gitu. Cuman yang pasti ditanya memang esai dan juga poin-poin yang teman-teman isi di bagian administrasi. Nah, kemudian tips interview dengan lancar, kalau dari saya satu sih tipsnya, latihan. Jadi jangan teman-teman datang blind gitu loh, kayak, woi, udah biasa nih di interview, terus tiba-tiba besok nongol seleksi substansi. Nah, itu macet biasanya. Jadi harus latihan. Jadi latihannya bisa sama teman-teman, ya teman circle teman-teman, atau misalnya juga mungkin sama rekan-rekan sejawat lain yang udah dapat beasiswa LPDP sebelumnya juga bisa. Tapi yang penting latihan kayak gitu. Karena kalau nggak latihan, kadang beda gitu. Apa yang ada di pikiran kita dan apa yang keluar dari mulut kita itu biasanya nggak sinkron kalau kita nggak latihan. Kayak gitu. Kayak sesimpel gini deh. Sesimpel kalau misalnya ditanya, perkenalkan diri Anda kayak gitu. Nah, kalau nggak latihan kan bingung ya. Habis alumni ngomong apa lagi gitu ya. Cuman kan kalau habis latihan kita udah punya tuh formatnya kita tuh kayak gimana gitu. Jadi intinya latihan. Kalau misalnya latihan, pasti jawab interviewnya itu bisa lancar. Kalau untuk cara jawabnya gimana tadi yang kayak dokter Jonathan bilang ya, yang metode STAR itu menurut saya itu bagus. Bisa diterapin itu sesuai dengan pertanyaan yang ditanya oleh pengujinya, bisa pakai metode itu. Dan yang terakhir itu ya jadilah diri teman-teman sendiri kayak gitu. Jadi jangan jadi orang lain pas interview biar nanti kelihatannya lebih bagus. Enggak. Mereka tuh jadi ada psikolog. Menurut saya mereka tuh interviewer yang udah berpengalaman sih. Jadi mereka udah tahu lah seluk-beluk, trik-trik yang kita pakai itu mereka udah tahu. Tapi ketika kita bisa menjadi diri kita sendiri apa adanya, itu resultnya pasti lebih bagus. Gitu. Oke, lebih jos resultnya. Persiapan, prepare apa yang mau dijawab, latihan. Itu versi Dokter Adrian nih. Kalau versinya Dokter Jonathan gimana, Dok? Tips menjawab Ya, interview dengan lancar. Gimana, Dok? ya. Jadi betul kata Dr. Adrian, yang penting latihan. Kenapa? Karena nanti interviewnya pakai Zoom seperti ini. Beda dengan kita tatap muka kan. Sampai sejauh ini sih semua interviewnya LPDP Zoom ya akhirnya ya. Mungkin karena lebih hemat dipertahankan tetap Zoom. Karena kalau Zoom kita kan nggak boleh. Kadang-kadang orang tuh kalau Zoom sibuk ngeliatin mukanya dia sendiri gitu ya. Itu nggak 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 kurang tepat gitu kalau kita ada ikut kelas public speaking pakai Zoom gitu. Jadi kita harus lihat kameranya. Jadi latihlah untuk melihat kamera terus menerus. Terus posisi badan, suara, jangan-jangan kita kira suara kita udah keren, tahu-tahu cempreng. Jadi harus direkam juga dan dengerin ulang. Udah bagus belum ya artikulasi saya? Apakah saya masih sering gitu pas jawab gitu ya? Karena itu sangat-sangat ganggu. Kalau kita udah pernah jadi interviewer pasti kita tahu deh itu nggak enak didengar. Nah, terus yang ketiga, sangat penting untuk berlatih dengan orang yang punya background berbeda. Berarti ke sesama dokter itu penting, sehingga dia bisa kasih pertanyaan yang tajam dari sisi dokter. Tapi berlatih tanya jawab dengan orang yang bukan dokter itu juga penting, karena nanti pewawancara juga ada yang bukan dokter, dan kita harus jawab dia. Pertanyaan dia tuh bisa aneh. Misalnya, pertanyaan, kenapa pilih spesialis anak? Kalau misalnya dokter spesialis anak yang nanya, dia akan nanya, kenapa sih kamu daftar spesialis anak gitu? Apa yang membuat kamu tertarik? Nah, itu kan pertanyaannya enak ya. Langsung dijawab gitu ya. Oh, udah diarahin nih. Sekarang kalau interviewer yang nanya gini gimana? Ngapain daftar spesialis anak? Spesialis anak kan udah banyak gitu. Komposisi struktur jawaban yang udah kita persiapin untuk jawab pertanyaan itu tuh bisa buyar. Ya, jadi sangat penting untuk menurut saya ya, pengalaman saya, berlatih dengan berbagai macam latar belakang. Berlatih sama orang yang nyebelin nanyanya. Itu melatih kesabaran kita gitu, karena kita bisa juga menghadapi itu pas wawancara ya. Intinya
pertanyaannya sangat-sangat basic. Itu aja yang ditanyain kok. Mungkin ada 10 atau 12 poin. Selama 45 menit sampai 60 menit. Itu doang yang akan ditanyain. Tapi cara nanyanya itu yang beda-beda. Misalnya kayak, sekali lagi saya kasih contoh ya. Emang kamu, apakah kamu siap ditempatkan di mana aja di Indonesia gitu ya? Jawabannya siap. Tapi kalau pertanyaannya, kamu dari kecil tinggal di Surabaya, sekolah di Surabaya, kuliah di Surabaya, sekarang kerja di Surabaya, apa iya kamu mau ditempatin di Ambon gitu? Mana mungkin gitu. Kita jawabannya bisa buyar. Jadinya kita agak emosi, kepancing gitu ya. Jadi berlatih seperti kata Dr. Adrian, tambahannya berlatih wawancara Zoom karena beda. Yang kedua, berlatih dengan orang dari background yang berbeda-beda. Karena itu menyiapkan kita dapat jawab pertanyaan yang agak nyeleneh, atau kita sebenarnya itu yang ditanyain tapi kita nggak biasa dapat cara nanya yang kayak gitu. Betul, betul. Karena memang tadi kalau udah sempat disinggung Dokter Adrian ya karena yang nanyanya beda-beda, tergantung. Kalau kebetulan dapatnya yang nanya sesuai kita yang baik, kenapa mau jadi spesialis anak? Apa yang gitu ya? Gitu. Kalau nanya tadi udah dari Surabaya, dari kecil, dari terus sekarang balik Surabaya emang mau ditempatin ke Ambon. Oh iya benar juga ya. Buyar jawabannya. Padahal sebenarnya substansinya hampir mirip. Mau nggak Ya, ditempatin di tempat yang lain? Betul. Balik lagi ya ke hokian dan harus siap. Bagaimanapun caranya nanti interviewernya bertanya, kita harus sudah bisa jawab. Kalau saya boleh nambahin satu tips, kalau saya biasa suka latihan, itu saya udah tahu jawabannya, saya ngomong depan kaca. Jadi saya ngomong sendiri 10 menit, ngomong jawabannya apa. Jadi saya udah tahu, hafal. Sebenarnya nggak boleh sih, cuman supaya membiasakan kita, oh habis ini ngomong apa, habis ini ngomong apa, nyambungnya kemana. Kalau saya sih gitu ya. Oke, semoga menjawab Dr. Stacy. Kita masih ada waktu sampai mungkin satu pertanyaan lagi cukup sih. Oke, boleh sampai 20-30. Admin, pertanyaan selanjutnya. Dari anonim, dari teman sejawat kita, izin tanya ke Dokter Jonathan, dari 2 kali coba daftar gagal. Apa aja kesalahan yang dokter pelajari dan dokter perbaiki sehingga bisa akhirnya lolos di percobaan ketiga? Wah, ini membuka luka lama sih, tapi apa dok? Learning by Oh ya, mistakes-nya apa nih kira-kira Dokter Jonathan? ya, terima kasih pertanyaannya. Ini fun fact, ini pertanyaan di wawancara terakhir saya ini juga ditanyain. 2 kali daftar, apa yang udah kamu ubah gitu. 3 kali daftar, apa yang udah kamu ubah. Di seleksi pertama, itu dulu ada leaderless group discussion ya. Nilai saya jelek di situ. Kurang baik lah maksud saya. Di yang pertanyaan, di wawancara yang kedua, ketika saya ditanya, ngapain ditempatkan lagi di Jakarta, itu saya memberikan jawaban karena Jakarta butuh ABCDE, warga butuh ABCDE gitu. Menurut saya ada jawaban yang lebih tepat. Yang saya lakukan di tahap ketiga, di percobaan yang ketiga ini, saya jawabnya apa namanya? Ditanya lagi sih, di Jakarta udah banyak gitu kan. Saya bilang ya memang relatif sudah banyak, tapi masih dibutuhkan dan tempatnya siap untuk menerima dokter spesialis bedah jantung. Namun kalau LPDP atau Kemenkes mau menempatkan saya di mana aja selain di Indonesia, saya siap. Udah, saya jawab gitu aja. Jadi memang ada alasannya gitu ya. Itu adalah penugasan. Saya terima penugasan. Rumah sakit itu memang akan melayani pasien-pasien universal health coverage. Emang menangani pasien yang nggak mampu. Ya, tapi kalau memang itu kurang berkenan, ya saya ditempatin di mana aja bisa kok, siap. Saya bilang gitu aja. Itu sih yang saya rasa yang agak membedakan dari yang percobaan yang kedua sama percobaan yang ketiga. Orientasi saya tidak lagi ke daerah tempat saya apa namanya akan kembali. Mungkin catatan khususnya adalah karena saya memang di Jakarta ya, yang kota yang besar menurut orang-orang. Nah, ya kalau saya kasih jawaban membenarkan kenapa Jakarta lagi, ya sepertinya itu akan didengar sama interviewer mungkin agak kurang pas kali ya. Jadi saya kasih jawaban ya, saya balik aja ke Indonesia. Kalau Indonesia mau, saya ditempatin di mana ya saya siap kok gitu. Saya PNS lagi, saya sudah disumpah untuk siap ditempatkan di mana saja di Indonesia ya, dan saya memang siap. Saya bilang kayak gitu aja. Ya, saya nggak perpanjang lagi alasannya. Itu sih yang saya pelajarin ya kayaknya ya.
yang paling membedakan dari wawancara yang kemarin sama yang terakhir ini gitu. Ya, dari pertanyaan wawancaranya ya ternyata. Mungkin jadi dirubah mindset cara menjawabnya. Kalau kemarin, kalau dokter Jonathan-nya berfokus pada daerah tempat pulang, sekarang kita mengabdi lagi ke Indonesia. Karena memang dicari kayaknya yang siap mengabdi kan. Mengabdi ke Indonesia kan udah dibiayain gitu ya. Ya, kurang lebih begitulah. Nanti siapa tahu tetap baliknya ke Jakarta juga. Pas banget 20-30 ya. Kayaknya ya bolehlah ya satu lagi. Satu lagi aja. Karena banyak banget sebenarnya pertanyaannya. Saya minta maaf juga nih sama teman sejawat yang mungkin pertanyaannya belum kejawab. Ini terakhir. Ini dari Dokter Arya di UNR. Izin bertanya, Dok, jika kita sudah lolos LPDP namun belum lolos tes ujian masuk PPDS, bagaimana ya, Dok? Terima kasih. Mungkin dari Dokter Adrian ada nggak jawabannya nih kira-kira? Kalau udah masuk LPDP tapi PPDS-nya belum lulus, pernah dengar nggak ceritanya, Dok? Ya, jadi kalau untuk kasus ini, jadi nanti pas teman-teman dinyatakan lulus LPDP, nanti teman-teman tuh ada waktu 18 bulan buat mencari LOA. Jadi ada 18 bulan itu sejak teman-teman dinyatakan lulus LPDP. Nah, terus pertanyaan nanti kalau setelah 18 bulan masih belum dapat gimana? Nah, itu LPDP-nya hangus. Nah, cuman waktu itu pas di seminar webinar itu dibilang nanti itu kan hangus tuh LPDP-nya. Nah, nanti teman-teman daftar ke prodi yang diinginkan. Nanti kalau udah dapet prodinya, baru nanti daftar LPDP-nya. Itu katanya nanti ada bagian-bagian yang bisa di-skip dan bisa lebih diutamakan untuk dapat. Kalau udah pernah lolos LPDP sebelumnya. Nah, cuma itu peraturan yang sekarang. Nanti nggak tahu kalau peraturannya berubah lagi gimana. Jadi kalau saya simpulkan, kalau misalnya udah kan kalau sekarang kita cari LPDP dulu baru daftar PPDS. Tapi nanti kalau LPDP-nya hangus, daftar PPDS dulu baru nanti cari LPDP-nya. Nanti ada privilege yang bisa teman-teman dapat. Itu kalau yang saya tangkap dari webinar pas zamannya saya. Nanti mungkin Dokter Jonathan bisa menambahkan. Sama sih Dokter Adrian. Sama ya, Dok. Ya sama 18 bulan lah, ntar angus. 18 bulan, jadi masih ada kesempatan untuk nyari setelah lulus LPDP-nya, masih ada 18 bulan untuk nyari LOA-nya. Oke, dengan ini saya tutup ya sesi Q&A-nya karena harusnya tadi sampai 20-30 nih, tapi nggak apa-apa karena banyak antusias, jadi Dokter Jonathan dan Dokter Adriani juga masih semangat banget buat menjawab pertanyaan dan sharing dari pengalaman. Semoga bermanfaat ya. Nah, jadi sebelum kita akhiri dari sesi-sesi ini, saya mau dong untuk closing statement-nya mungkin dari Dokter Adrian dulu. Closing statement-nya apa nih kira-kira take home message buat teman-teman sejawat yang mungkin mau coba untuk beasiswa LPDP? Ya, jadi buat saya kalau closing statement dari saya ya, LPDP itu merit base kayak gitu. Kalau teman-teman sekali daftar masih belum dapat, menurut saya coba lagi terus sampai akhirnya dapat. Kayak Dokter Jonathan kan sampai 3 kali akhirnya dapat gitu. Tapi kalau kita nggak coba ya kita nggak pernah tahu kayak gitu. Kadang-kadang kita juga minder buat daftar beasiswa karena kita lihat wah orang lain ini kok lebih wow dari kita. Nah itu kan lebih wow-nya itu kan kelihatannya cuma dari CV aja. Cuman kalau misalnya teman-teman punya story yang bagus pas teman-teman praktek, kemudian teman-teman punya pemahaman yang bagus tentang daerah teman-teman yang ingin teman-teman bawa, itu akan jauh lebih bermakna gitu daripada cuma tulisan-tulisan yang ada di CV. Jadi jangan minder dulu. Kalau misalnya gagal, menurut saya daftar terus sih. Kemudian yang ketiga, persiapkan sebaik mungkin. Jangan aji mumpung juga. Jadi, wah gagal terus nih, coba lagi. Tapi aji mumpung persiapannya nggak bagus. Nah itu kan sayang, itu nanti kita capek sendiri gitu jadinya. Tapi persiapkan dengan baik, kemudian konsultasikan juga dengan teman-teman, bisa dari non-dokter, bisa juga dari dokter, itu saya setuju banget gitu. Karena pas kemarin saya buat esai pun, saya konsulkan esai saya itu ke teman-teman yang udah dapat LPDP tapi di bidang non-FK kayak gitu. Dan saya konsultasikan dengan teman-teman di bidang FK. Nah, itu masing-masing inputnya mereka itu beda pasti. Anak FK punya view-nya sendiri, anak non-FK punya perspektifnya sendiri. Jadi kalau bisa, tanya sama sebanyak mungkin orang,
Jadi jangan terbatas di antara kita berdua doang. Itu di YouTube soalnya udah banyak banget yang bahas tentang LPDP dan menurut saya poin-poin pembahasan mereka itu sangat bagus dan bisa jadi input yang bagus buat teman-teman. Dan yang terakhir ya be your best self sih. Jadi apapun itu ya percaya diri aja, yakinin diri aja. Kalau kita udah kasih yang terbaik, ya pasti Tuhan juga akan berikan yang terbaik. Kayak gitu. Ya. Betul, saya setuju banget dengan closing statement-nya Dr. Adrian. Kalau gitu sekarang closing statement-nya dari Dr. Jonathan, silakan dok. Ya, terima kasih Dokter Adel. Pada prinsipnya, kalau kita memang siap untuk mengikuti apa yang LPDP minta, sevisi lah dengan LPDP, lebih baik daftar saja teman-teman yang mau ambil spesialis yang mungkin membutuhkan beasiswa, karena memang sangat jarang ada beasiswa seperti ini, gitu ya. Di Indonesia mungkin 10 tahun terakhir baru LPDP aja yang terang-terangan buka beasiswa spesialis gitu sampai sekarang, gitu ya. Dan ya jangan patah semangat, ya teman-teman, kalau misalnya belum berhasil, ya coba lagi ya, ya seperti saya gitu ya. Bukannya mau bilang apa ya, selalu ada momen dimana ketika kita belum berhasil itu kayak kita di persimpangan jalan ya, kita mau gas lagi atau enggak gitu ya. Selama kesempatannya masih ada dan itu memang cita-cita teman-teman, daftar lagi saja. Tidak ada ruginya. Tidak akan ada tuh kayak ngapain sih, ya justru akan jadi pertanyaan dan pertanyaan yang bagus gitu, kayak kamu ngapain sih daftar mulu gitu, kamu nggak capek? Oh ya, saya kalau buat Indonesia Pak, saya tidak akan capek untuk mencoba gitu aja, jawab kayak gitu. Saya tidak akan lelah mencoba lah buat Indonesia. Kalau saya gagal ya saya daftar lagi aja nanti kalau ada kesempatan sesuai ini gitu. Tuh, dan lebih baik mempersiapkan dengan pelan-pelan tapi betul, benar, dan tidak terburu-buru, karena ikut LPDP itu exhausting ya, prosesnya panjang. Ikut ini pengumumannya sebulan kemudian, ikut ini pengumumannya sebulan kemudian, habislah 1 semester gitu ya, dimana kita harap-harap cemas, deg-degan selama 6 bulan itu, mungkin udah puasa, udah apa. Jadi jangan terburu-buru, lakukan dengan pelan-pelan tapi betul gitu. Jadi pas godaan terbesar adalah ketika nulis pengalaman dan nulis esai itu kayak udah deh nulis aja, yang penting disubmit gitu ya. Jangan, take your time, tulis yang betul gitu, pelan-pelan. Itu karena mulai dari situ sudah dinilai kok. Dan ya betul kata Dr. Adrian tadi, saya juga mau bilang kalau Tuhan lihat keseriusan kita dan kita memang mau punya tujuan dan maksud yang baik, pasti Tuhan akan kasih jalan di waktu yang paling tepat. Ya, memang udah super sekali ya dua award di LPDP kita malam ini. Narasumbernya keren-keren banget sih dua-duanya. Salut sih saya sama Dr. Jonathan dan Dr. Adrian. Kalau gitu gimana sebelum kita akhiri sesi ini kita foto bareng dulu ya. Untuk yang masih bergabung boleh on cam dulu dong, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, teman sejawat kita. Kita foto dulu sama-sama. Boleh dihidupin kameranya supaya kita abadikan momen sharing-sharing kita yang keren ini sama Dr. Adrian, Dr. Jonathan. Jadi memang ya banyak banget ya sebenarnya yang didapat malam ini, yang udah meluangkan waktu dari jam 7 malam sampai jam setengah 9 nih, saya lewat dikit. Mohon maaf ya dok sama Dr. Adrian, Dr. Jonathan. Soalnya memang antusias banget, yang nanya banyak banget sebenarnya. Ya nggak apa-apa, boleh kita on cam dulu sama-sama. Kita foto yang formal dulu kali ya. Kita senyum-senyum dulu. Oke, boleh admin dibantu ya. Udah pada siap nih, udah pada ready. Oke, saat oke, udah 1, 2, 3. Oke, gaya apa lagi ya? Love kali ya. Buat narasumbernya hari ini keren-keren banget semuanya. Oh, maunya love-nya gini. Boleh, Oh ya, boleh banget. animasi gini ya. Love-nya gini ya. Oh ya, oke. Iya, oke. 1, 2, 3. Oke. Makasih ya, Dokter Adrian, Dokter Jonathan udah sharing sama teman-teman sejawat. Nah, ini nanti sebelum ini jangan langsung live dulu karena nanti ada feedbacknya di akhir. Ada untuk ngisi link feedback. Jangan lupa untuk acara hari ini gimana kesan pesannya untuk saya, untuk IPES, untuk moderatornya, untuk narasumbernya ini dua Dokter Jonathan, Dokter Adrian yang keren banget. Dan kira-kira temen sejawat mau acara apa lagi nih dari IPES yang akan diadakan? Karena pasti narasumber
narasumbernya keren-keren kayak Dokter Adrian, Dokter Jonathan keren semua. Oke, Dokter Adrian, Dokter Jonathan, makasih banyak udah ngeluangin waktu untuk teman-teman semua nih, untuk teman-teman sejawat, untuk IPAS, dan udah sharing banyak banget informasinya. Semoga informasinya bisa dicerna, bisa ditangkap, dan bisa meluluskan award-award di LPDP mungkin di tahap 2 ini, yang di tahun 2023 ini semoga cepat menyusul terjadi award di LPDP selanjutnya. Oke, Dokter Adrian, Dokter Jonathan, sekali lagi terima kasih banyak. Kalau gitu acara ini saya tutup. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Selamat malam untuk sahabat IPS. Selamat malam, terima kasih. Malam, makasih semua. Dalam hidupku, terjanglah apapun yang kalian tuju. Kau datang saat gelapku mereka, seluruh hatiku untukmu Bidiana. Kau pantas dapatkan yang baik di dunia. Semoga kita bertahan lama. Pindah berkala rumah ke rumah, mengambil pelajaran jika berpisah. Jikalau suatu saat berujung indah, catat nama kita dalam sejarah. Pindah berkala rumah ke rumah, mengambil pelajaran jika berpisah. Jikalau suatu saat berujung indah, catat nama kita dalam sejarah. Letih mengembara rumah ke rumah, kadang ku lupa akanmu Amalia. Siap sedia tiap ku bercerita, ku beruntung jadi anakmu Bunda. Pindah berkala rumah ke rumah, selalu pada dirimu aku berserah. Jika aku disebut dalam sejarah, mereka takkan lupa karena siapa. Pindah berkala rumah ke rumah, selalu pada dirimu aku berserah. Jika aku disebut dalam sejarah, mereka takkan lupa karena siapa.